dijual ya. Keren banget, keren. Kenapa kita pilih C Monica hari ini? Karena kita mau belajar dari cara C Monica tuh hampir tiap hari ada closingan dan juga sharing di Instagramnya tuh selalu penuh dan yang beli tuh langsung borong ya guys. Tapi sebelum itu saya mau mempersilahkan MC teman saya boleh berbicara karena baru balik. Halo, tes. Suara aku masuk ya? Masuk. Maaf ya guys, jadi tiba-tiba suaranya tuh nggak keluar, jadi kayak wah gitu. Tapi sudah kembali. Oke, apa ya ini tadi udah sampai mana Anda? Kita lagi perkenalan sama C Monica. Halo C Monica, BTW. Halo Dalia. Halo teman-teman semua, kenalin aku Dalia Patricia dari Bali. Gitu. Aku sama Amanda bakal temenin kalian hari ini. Mantap. Yoi, kita mau lanjut perkenalan dulu. Kalau boleh tahu, C Monica tuh udah join HDI itu berapa lama sih, C? Dari 2019, Manda. Cuman Cece aktifnya di bulan April 2020. Oh. Berarti deket ya sama saya 2021 terus udah sampai Star Diamond. Cepet banget ya, gitu. Keren banget. Ya kan? Nah, teman-teman penasaran gitu mungkin kayaknya nih Cece nggak jadi. Tadi udah dibilang ya kalau misalkan Cece udah punya all shop gitu sebelum join di HDI. Iya, betul sekali. Jadi sebelum full time di HDI, Cece saya itu all shop ya. Jadi jual apa aja deh. Tapi patokannya lebih ke Bangkok sama Singapura. Dua negara itu. Sisanya apa aja deh yang menarik ya dijual. Sampai ketemu yang namanya Biskin. Over honey. Biskin gitu ya. Iya, betul. Karena waktu di 2020 April kan itu udah mulai lockdown, pandemi. Nah, Cece itu sebenarnya di bulan sebelumnya itu udah melirik gitu. Produk apa sih dari HDI Biskin yang bisa dijual kembali. Tapi sebelumnya saya nggak tahu kalau itu produk MLM. Ya. Berarti, tapi waktu Cece udah tahu itu MLM, jadi ya udah biasa aja gitu. Iya, biasa aja. Mungkin sebelum kita memulai bisa doa dulu kali ya, biar ini sepertinya Amanda sama Delia tegang-tegang banget. Kita udah nanya-nanya. Oh, sudah doa ya? Oh my God, sorry. Saya yang tegang berarti ya. Soalnya anak muda semua di sini kumpul, nggak apa-apa. Oke, thank you. Tapi kita kurang seru ya kalau belum on cam teman-teman yang lain, biar bisa berinteraksi gitu. Boleh dong yang bisa on cam, temenin kita. Benar sekali. Biar kita rame-rame gitu kan. Bisa lihat wajah-wajah yang tampan, cielah. Tampang-tampangnya anak-anak milenial sukses gitu. Oh iya, dengar-dengar C Monica ini super duper hoki dalam berbisnis. Bener nggak sih, Ce? Hoki? Yes. Rasanya gampang banget gitu jualan. Ya, kelihatannya sekarang sih kayaknya gampang ya. Tapi kan saya juga mulai dari nol. Gimana susahnya, gimana startingnya, startupnya gimana gitu. Sampai dengan kita konsisten terus, ya lama-kelamaan kita ya merasa kayak biasa aja gitu. Tapi dilihat orang mungkin closing terus gitu. But semuanya juga memulai dari nol gitu. Oke. Tapi kita lihat IG story-nya Cici tuh kayak aktif banget gitu ya, terus kalau misalnya ada yang order tuh kayak banyak, pasti pada pingin nggak nih? Siapa yang pingin? Aku sih pingin ya. Oke, jadi mungkin kita nggak usah lama-lama lagi. Aku udah penasaran banget sama materi yang bakal Cik Monica share ke kita. So, mungkin boleh Cik Monica start ya? Iya, coba saya share ini ya. Ada muncul? Sudah, Cik. Oke. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Perkenalkan saya Monica, asli Kota Batam tapi sekarang tinggalnya di Medan. Cuma sekarang lagi staycation nih di Brastagi di luar kota Medan gitu ya. Jadi sebenarnya bisnis ini teman-teman juga nggak perlu pusing gitu kan. Karena bisa dilakukan di mana aja. Seperti saya nih, lagi di luar kota pun tetap bisa berbisnis. Nah, mungkin sebelum memulai, saya pengen tahu dulu dong, teman-teman sering nggak ditolak? Atau mungkin nggak closing sama sekali? Atau mungkin udah nawarin ke orang, tapi
nggak ada closingan gitu. Mungkin boleh komen di kolom chat. Nanti Sis Dahlia atau Sis Amanda bisa bantu bacakan. Mungkin ada yang mengalami seperti itu. Kalau dari aku sendiri tuh sering banget ya, C. Sampai kadang tuh stres, kok nggak diterima-terima sih jualan aku. Kenapa nggak closing-closing? Terus ini kalau Kak Dea, iya, C. Kalau nggak salah Kak Dea ini sering banget di ghosting sama customer. Ya nggak sih? Iya, kalau nggak salah. Oke. Nih ya, sebelum kita sharing, boleh izinkan saya untuk sharing dulu materinya ya. Fakta-fakta bagaimana di luar sana gitu. Tapi sebelumnya kalau nggak ada berisik ya, mohon maaf kalau misalnya ada sedikit berisik kayak ada suara nyanyi gitu. Saya di hotel, terus di bawah ada lagi nyanyi gitu. Oke, nggak ada lah ya. Jelas ya suara saya? Jelas deh. Jelas. Oke, kita mulai. Nah, teman-teman tahu nggak 500 juta orang aktif di Instagram tiap hari. Bayangkan ya, di Indonesia itu ada berapa ratus juta orang. Banyak banget. Dan 500 juta itu banyak sekali ya, itu Indonesia, belum lagi yang di luar negeri gitu kan. Dan 130 juta diantaranya itu ngeklik postingan jualan untuk beli. Paham nggak ya? Jadi banyak orang itu belanja dari Instagram. Ada 130 juta orang gitu. Nah, kenapa kamu masih kepikiran sama satu customer atau beberapa customer yang batal beli? Kadang kita galau kan ya, aduh aku ditolak, terus aduh aku mau jualan aja susah, kok nggak closing-closing, padahal aku udah belajar, aku udah menguasai misalnya, menganggap seperti itu gitu. Tapi kita harus terus posting karena di luaran sana ada jutaan customer lagi nunggu gitu, menanti dengan jualan kita. Kenapa? Karena sekarang di mana-mana itu era digital ya. Offline itu udah jarang, pengen belanja aja kadang ke Shopee gitu misalnya, ke marketplace gitu kan. Tapi kalau beli baju kadang nggak pasti barangnya muat atau enggak gitu kan. Tapi kalau kita jujur aja ya Cici, sebelum masuk ke produk-produk HDI ini kan jual baju ya. Nah baju itu banyak size-nya, banyak ukurannya. Nanti kalau misalnya kita beli terus nggak sesuai dengan mereka bisa komplain pertama. Atau harus ukur-ukur lagi, lingkar dadanya berapa, kemudian mau belanja lagi gitu kan. Pergi dari Medan ke Bangkoknya cantik-cantik, nyampe Bangkok udah kayak bibi-bibi. Jadi kayak bibi-bibi itu maksudnya gini loh, langsung cepol rambutnya gitu. Jadi nyampe sana tuh benar-benar butuh ekstra. Oh, sebentar ya. Iya, mungkin Dahlia boleh bantu unmute yang ini. Jadi kedua. Oke, thank you. Oke. Tadi sampai mana nih? Diketok. Nyampe Bangkok itu kan mesti ukur hunting baju lagi, kemudian juga harus melihat-lihat mana nih yang bakal laku. Kita nggak tahu nih bakal laku apa enggak sebenarnya baju itu misalnya kan. Kemudian model baju itu banyak banget. Nah, tapi kalau di perusahaan kita itu gampang banget ya, karena ya udah clover honey cukup satu aja, paling 3 macam ukuran, nggak ada clover honey campur apa, nggak pusing gitu. Nah teman-teman yang paling perlu diketahui, nggak perlu pusing sama orang yang nolak atau belum belanja, karena masih ada banyak orang di luar sana, jutaan customer itu menanti ya. Jadi mungkin teman-teman yang merasa aduh kemarin aku ditolak ini susah jualannya, mungkin bisa sedikit lega ya kan, sedikit lega bahwasannya oh ternyata satu orang ini atau beberapa orang yang sudah batal bahkan PHP di ghosting gitu ya, tadi kata siapa ya, Dahlia apa Amanda, itu kalau di ghosting ya udah biarin aja. Anak milenial itu nggak perlu pusing masalah itu gitu ya. Kemudian banyak juga nih orang bertanya gimana sih caranya untuk meningkatkan yang namanya viewers. Jadi kita udah punya followers tuh, viewersnya gimana nih? Sering banget merasa kayak posting produk langsung
down gitu viewersnya gitu ya. Di sini teman-teman harus lihat dulu gimana sih caranya untuk meningkatin yang namanya viewers 5 kali lipat. Yang perlu diperhatikan di sini ya, tarik interaksi sebanyak mungkin di awal. Jadi tiap pagi atau mulai story, tiap pagi atau siang atau sore atau malam itu terserah ya. Mulai deh story setelah lewat 24 jam, perbanyak dengan polling, Q&A, bisa juga dengan endorse juga, ya kan? Kadang kalau kita endorse orang, ada interaksi gitu, mereka akan mampir ke story kita. Dan juga posting video produk yang sold, yang sudah habis, ataupun yang ready stock, itu kadang juga bisa membantu untuk menginterest orang lain gitu, untuk berbelanja dengan kita. Kemudian yang kedua, kasih jeda antar story. Jadi kalau kita buat story itu kan kadang banyak-banyak gitu ya, atau mungkin cuma satu gitu. Bisa juga dimulai dengan 1, 3, kemudian 6, paling banyak 10 gitu. Tapi caranya adalah jangan ditumpuk story dalam satu waktu. Kalau misalnya belum tahu ya, jadi kita kalau punya followers itu kan kita juga tahu dong, followers kita tuh sering lihatnya pas kapan, pas aktifnya ramenya itu pas kapan gitu. Tapi kalau misalnya belum tahu, ya mungkin bisa dicoba dengan jangan numpuk story dalam satu waktu. Tapi pisah-pisahkan dalam beberapa waktu, biar selalu muncul di barisan depan, tapi konsisten postingnya. Jadi nggak cuma hari ini, habis itu besok nggak posting, kemudian lusa posting, besok-besoknya lagi nggak posting, minggu depan baru posting. Itu agak sulit gitu, tetap harus konsisten. Jadi contohnya di sini kasih jeda itu seperti apa? Misalnya yang teman-teman lihat di bagian tengah ya, itu yang ada tulisan, ada nama saya Monica Flava, kemudian juga ada Christine apa gitu, Novita. Nah, teman-teman maksud di situ akan maju ke depan itu seperti apa? Misalnya, si Monica Flava ini posting story, kan akan muncul ya di teman-teman punya ya, benar nggak? Kalau saya numpukin dalam satu waktu, ya yang melihat story saya adalah di waktu itu saja. Misalnya ada 10 orang atau 50 orang yang lihat yang itu aja. Jadi sisanya orang yang baru buka dari 51 orang sampai berapa ratus orang sampai ribuan orang itu gimana? Story saya akan ketimpa dengan story orang lain yang update pada saat orang itu membuka. Teman-teman kurang lebih sampai di sini adakah yang kurang jelas? Paham nggak ya yang dimaksud? Jadi kalau kita bisa upload story kan dia akan muncul di tengah kan, di depan kan. Misalnya kalau misalnya langsung 10 ya, dalam satu waktu itu 10 story muncul. Tapi orang yang lihat story kita kan nggak cuman pas kita lagi posting. Jadi harus dijeda. Misalnya 1 jam pertama itu 3 story, 3 lembar story. Nanti jeda lagi 2 jam kemudian akan maju tuh story kita ke depan. Seperti itu. Iya, biar bergantian muncul di story kita. Iya, seperti itu ya. Oke, thank you responnya. Kemudian adakan kuis atau tebak-tebakan challenge secara berkala. Bisa berhadiah atau enggak, itu terserah. Tapi pastikan sesuai dengan audiens IG kamu. Maksudnya gimana? Nah, audiens di Instagramku itu suka banget yang namanya polling-pollingan. Mereka akan memilih, suka gitu loh, pilih antara A atau B. Kamu suka makan apa? Sayur atau daging? Nanti kita pilih gitu kan, kita buat polling. Ya, mereka banyak orang yang misalnya sukanya daging. Ya udah, orang yang vote daging itu, misalnya ada 50 orang, saya akan start untuk closingkan mereka atau tawarin mereka dari 50 orang itu. Gitu. Kadang kan kita bingung ya, aku ada 500 followers, aku bingung loh mau mulai dari mana, prospek satu-satu, banyak banget 500 orang gitu kan. Merasa seperti itu enggak? Padahal sebenarnya yang follow kita itu potensi untuk kita bisa closing gitu, tapi bisa dipersingkat dengan buat polling itu tadi. Nanti yang pilih sayur ada misalnya ada 50 orang, yang pilih daging ada 100 orang. Ya udah, orang yang pilih 50 itu yang sayur aku kontak satu-satu. Hai Beb, misalnya kalau misalnya kita udah kenal gitu ya, wah kamu setahu kamu pollingnya sayur ya, kamu suka sayur ya gitu kan, kita bisa kaitkan dengan produk kita yang ada hubungannya dengan sayur mayur. Misalnya Biskin, tahu nggak kamu di Biskin ini ada yang namanya
kandungan sayur-sayuran loh. Nah, kamu bisa kasih lihat ada brokolinya, ada royal jelly madunya, ada sayur asparagus atau apapun itu. Terus yang daging gimana? Nah, bisa juga setelah sayur itu 50 orang kita udah kontak satu-satu, biarin dulu, jangan pusing. Ada nggak yang balas atau enggak? Nggak usah pusing itu. Ingat ya, anak milenial nggak usah pusingin itu. Yang penting lakukan dulu. Jadi 50 orang yang suka sayur itu dikontak satu-satu, ditanyain, atau mungkin disesuaikan dengan dia yang mungkin suka sayur, ya udah kita kaitkan, misalnya biskin itu tadi ya. Kemudian pindah lagi besok harinya. Kan masih ada 20, ini kan story 24 jam ya. Ya, sebelum 24 jam mungkin bisa di-capture dulu atau di-save dulu siapa-siapa aja yang memilih daging. Kan ada 100 orang. Misalnya siang hari aku kontak 50 orang yang suka daging. Kita lihat lagi dia sukanya apa, kemudian kebutuhannya apa, lihat dari story-storynya. Kalau dia nggak ada buat story atau cuman voting doang, ya udah kenalan dulu aja. Habis kenalan 50 orang pertama, ya udah sorenya atau malamnya 50 orang kedua. Kan kalau kalau misalnya teman-teman dalam satu hari atau dalam beberapa jam langsung kontak 100 orang itu juga nggak masalah, kan lebih cepat ya, tergantung. Jadi nggak usah pusing, aku mau prospek siapa lagi ya, aku mau tawarin siapa lagi ya. Start dari yang voting dulu aja. Seperti itu ya. Nah, di sini ada tertulis bahwa kenali audiens atau followersmu. Kalau belum tahu audiens butuh apa, harus trial error. Trial error itu yang seperti saya bilang tadi ya, buat voting, buat polling gitu. Jadi lebih memudahkan kita untuk mau prospek siapa dulu, mau tawarin siapa dulu, gitu ya. Oke, kemudian ini adalah 5 langkah review produk yang menjual. Yang pertama tentu produk image atau video. Tentu kita kalau mau tawarin produk dalam bentuk postingan story ataupun nawarin satu-satu, tentu harus ada foto dan atau video minimal. Ya, tampilkan dulu apa yang mau kita jual, misalnya di story ya. Kalau kita nggak cuma tulisan kata-kata, ya kadang ada orang yang suka baca, tapi ada juga yang malas baca. Tentu kita harus posting produk atau video, kemudian caption, tulisan gitu ya. Kemudian deskripsi produk, keunggulan produk itu apa, kemudian manfaatnya apa, isi atau beratnya berapa. Misalnya madu keunggulannya apa? Ayo. Nanti teman-teman itu bisa pelajari ya kalau belum ya. Nah, kemudian keunggulan manfaat dari madu apa? Ya, keunggulan sama manfaat kurang lebih sama ya. Kemudian isinya deh, ada 1 kilo, ada 500 gram, ada 250 gram gitu ya. Kemudian kadar air dari madu clover honey 17%. Di luar sana 20%. Kadang orang pun nggak ngerti maksudnya apa 17%, 20%. Bisa juga teman-teman tulis dalam caption juga kan. Misalnya fotonya clover honey yang di belakang ada komposisi 99% madu ya kan. Kita bisa bikin captionnya madu ini tanpa tanpa air lagi loh, makanya dia kental. Makanya dia banyak orang kan bilang 1 kilo madu clover honey mahal ya. Sebenarnya enggak loh teman-teman. Percaya enggak? Kalau bisa hitung-hitung pasti paham deh maksudnya. Kenapa? Karena 1 kilo clover honey itu kental banget dan kalau dilarutkan dengan air itu banyak banget dapatnya. Kurasa bisa dapat berapa liter itu. Sedangkan madu di luar sana itu cair. Memang murah, 23.000, 50.000, tapi sekali teguk habis. Dan dari segi manfaat, makanya tadi saya infokan ya bahwa manfaat dari produk kita tuh luar biasa banget. Itu yang diunggulkan, itu yang diangkat untuk jadi konten. Kalau madu di luar sana, ya murah, kelihatannya murah gitu. Sebenarnya mahal juga. Lebih mahal malah, apalagi dibandingkan dengan manfaatnya. Super beda banget. Kalau madu kita itu, kita konsumsi untuk wajah, nggak usah untuk minum deh. Untuk wajah clover honey itu bisa loh. Kalau madu lain, mohon maaf lahir batin ya kan. Kalau mukanya kenapa-napa kita nggak tanggung jawab. Tapi kalau clover honey kita bisa jamin wajah kamu malah lebih kenyal, lebih ada bakteri atau minyak itu lebih bersih gitu wajah kita. Gitu ya. Kemudian deskripsi pembeli. Kita juga harus berpikir bahwa siapa nih
yang bisa konsumsi, misalnya propoelik usia dari berapa atau clover honey dari usia berapa, kita perlu ketahui dong. Misalnya usia bayi anak 6 bulan sampai lansia gitu kan. Kemudian bahkan produk clover honey itu untuk diabetes itu boleh gitu. Kalau madu lain, mohon maaf lahir batin lagi nih, belum tentu bisa gitu. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Gitu ya. Kemudian pakai produk yang kita review, cara konsumsinya gimana. Misalnya cara konsumsi kan banyak macam ya. Misalnya lagi posting clover honey-nya lagi seduhkan ke gelas, diaduk-aduk gitu kan. Nah, itu kan salah satu review juga. Kemudian cara konsumsi lain gimana reviewnya? Misalnya lagi pegang madu 250 gram atau 500 gram yang kamu pengen khusus untuk makan langsung, ya udah lagi story gitu kan, ambil aja sendok, minum atau makan gitu. Itu salah satu untuk kita mereview cara konsumsinya seperti itu. Kemudian yang keempat, ini sangat penting sekali ya teman-teman. Kalau kita banyak menjual, banyak postingan tapi nggak ada kepercayaan, itu juga sulit gitu. Orang yang mau beli itu jadi ragu, ini benar nggak ya, trusted nggak ya? Karena sekarang yang buat all shop itu banyak sekali, yang jualan itu banyak sekali. Tentu customer atau pembeli itu akan memilah dan memilih mana nih yang trusted nih, mana nih yang sering posting nih, mana nih yang benar-benar jalani, atau cuma panas-panas teh ayam gitu kan. Nah, caranya seperti apa untuk membangun kepercayaan lewat bukti itu? Ya bisa dengan testing produk. Jadi misalnya ada customer kita, atau mungkin member kita gitu, rekan kerja kita bilang, Mon, madu clover honey ternyata enak ya, bagus, tenggorokanku lagi lebih enakan setelah aku konsumsi. Itu di capture teman-teman, itu adalah testing produk. Kalau teman-teman nggak menyadari itu adalah hal sepele sebenarnya ya, tapi itu sangat membantu banget untuk meningkatkan kepercayaan customer kita, calon customer, apalagi calon rekan kerja gitu ya. Kemudian testing waktu konsumsi, kemudian penjualan. Maksudnya gimana? Waktu testing konsumsi itu misalnya kita punya teman yang punya adik usianya masih 2 tahun, 5 tahun, masih kecil lah gitu kan. Lagi konsumsi namanya Kids Tree. Ya udah kita videoin aja dia lagi konsumsi Kids Tree itu. Kemudian kita post di story. Gitu ya. Kemudian yang ketiga penjualan tadi ya. Sis Mon, aku mau dong clover honey 3 kilo, kamu ready nggak? Itu saya capture, aku posting deh. Titik-titik deh itu story, bodo amat gitu kan. Tapi orang akan melihat, meningkatkan kepercayaannya lewat bukti seperti itu gitu. Hal sepele tapi sederhana gitu kan. Tapi real seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya silakan. Kemudian call to action, menghimbau untuk nyobain atau ikutan review kalau ada yang udah nyobain juga. Misalnya customerku dia udah belanja nih kemarin minggu lalu beli 1 kilo madu misalnya. Kita bisa untuk menghimbau dia untuk bikin story. Sis review ya, boleh review nanti kalau misalnya anaknya atau keluarganya lagi minum, gimana rasanya, itu boleh di-share ya. Kalau misalnya dia customer belum mau untuk jadi rekan kerja, untuk jalanin bisnis, nggak apa-apa. Bilang, nanti boleh ya tag aku, nanti aku bantu repost gitu. Kadang orang senang juga di repost, karena kenapa? Namanya tampil di dalam story kita. Seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh produk yang aku review di tahun nih. Teman-teman bisa lihat nggak ya? Aku zoom deh. Ini tahun berapa? Agustus, September. Aku jualannya di Agustus. Ini saya lagi di Bangkok waktu itu, tahun 2019 ya. Kemudian aku membernya September, karena aku lihat setelah aku review dan aku pakai produk ini bagus, aku lebih pede dong untuk mereview. Kita nggak usah pusing-pusing lagi loh teman-teman millennials, perlu stok barang, nggak perlu lagi. Dulu saya kalau ke Bangkok itu mesti stok barang, belum lagi kalau belanja baju gitu kan, atau snack-snack Singapura,
Itu kalau misalnya beli 3 atau 5 kan lebih murah ya, tapi yang beli baru 1. Saya mikir gini, aduh kalau beli 1 aja mahal banget, nggak bisa jual, sedangkan mau jual ke customer kan nggak bisa up tinggi-tinggi gitu kan. Terus kalau misalnya beli kebanyakan, aku jadinya nyetok gitu, jadinya banyak. Tapi kalau di produk kita itu nggak perlu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, saya tulis, jujur di waktu 2019 Agustus 28 ini, saya itu nggak pede untuk review di wajah. Sama, teman-teman mungkin di sini ada yang merasa, aduh review ya, nggak pede lah, wajahku lagi jerawatan, atau mukaku lagi gendut, atau mungkin nggak pede nih muncul di story. Nggak apa-apa, saya juga mengalami hal itu. Mungkin teman-teman bisa melangkah start awal dengan seperti ini. Posting produknya, es krim, kemudian tulis aja, best kali ini es krim, pakai emotion sedih, sedih ya, padahal tuh kayak terharu gitu, lebay. Terus tahan seharian, enggak lengket, plus makin pakai makin glowing. Plus lagi ada SPF 50-nya, langsung sampai OMG gitu kan. Yang udah order ini kalian nggak akan nyesal sama hasilnya. Kenapa saya bilang seperti ini? Yang pertama adalah saya pakai dulu produk Biskin ini. Tidak lengket. Biasa kalau es krim atau BB cream foundation gitu lengket ya, keki gitu, kayak berat. Tapi waktu saya cobain es krim ini luar biasa banget. Itu nggak lengket, bahkan nggak transfer gitu, bisa tahan 8-12 jam. Makanya saya bilang best kali ini es krim. Ini pancingan sebenarnya. Saya tulis lagi, tahan seharian nggak lengket, makin pakai tuh makin glowing. Jadi kita ngasih tahu ke orang yang membaca story kita bahwa oh ini memang bagus gitu loh. Makin pakai makin glowing. Kemudian ada SPF lagi. Kita nggak usah pusing-pusing untuk pakai double-double karena di dalam satu produk ini udah ada semua. Jadi customer kita tuh nggak akan mau yang namanya ribet-ribet kan. Pengennya yang praktis-praktis, ya udah. Terus saya menjanjikan dan mengklaim bahwa yang udah order ini kalian nggak akan nyesal sama hasilnya. Ya udah, mereka mau berpikir seperti apa, terakhir dia nanya. Oke, di slide berikutnya di sini, Ci ini harganya berapa ya? Mungkin fotonya berbeda ya, tapi waktu saya posting yang sebelah kiri ini belum ada closingan. Nah, belum ada yang beli, nanya pun nggak ada gitu. Tapi saya mulai branding produk ini dari story saya. Entah 1 minggu kemudian, entah itu 1 bulan kemudian, karena saya sering posting, pas di produk ini, nah produk ini kalau nggak salah tangannya Cynthia Hanini, kalau nggak salah ya, di Telegram itu udah lengkap, mau yang real, mau yang poster, mau yang flyer yang gimana, itu ada. Tinggal pilih aja. Pas saya posting ini, ada yang nanya nih, Ci harganya berapa? Waktu di 2019, saya masih jual harga retail, tapi kasih free ongkir. Saya tuliskan, walaupun harganya 300-an gitu kan, saya waktu itu belum tahu customer saya tuh suka produk kecantikan atau enggak. Karena yang saya jual kan baju ya, baju snack gitu. Produk-produk yang mungkin dibilang orang cuma lapar mata aja, habis itu nggak dipakai produknya gitu. Tapi di sini saya mencoba untuk menjual produk kecantikan, yaitu dari Biskin, dan saya lihat karena harganya lumayan 300-400-an gitu harga retail kan, apalagi di anak-anak milenial mungkin bilang gak ada uang, atau mungkin belum, ini sebenarnya bukan karena gak ada uang, tapi mereka belum tahu produk itu manfaatnya apa. Ya, makanya saya di sini tulis worth it sama harganya, kualitas gimana nih? Kualitas banget gitu. Jadi saya branding produk es krim itu bagus banget gitu. Jadi dia nanya, Ci setelah dipakai bagus nggak, cantik nggak, katanya gitu. Ini pakai bahasa ini ya. Kemudian cocok ke semua muka. Jadi maksudnya bisa nggak di wajah yang sawo mateng, putih, yang mungkin agak gelap gitu kan, atau cocok nggak sama wajah yang suka jerawatan, berudusan, kering, atau mungkin normal-normal aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, newbie banget saya di sini. Saya bilang nanti aku udah agak baikan, aku share di story ya, pakai di muka gimana jadinya. Padahal pada waktu itu saya nggak tahu akan review di wajah apa enggak gitu, nggak pede gitu. Tapi saya ngomong seperti itu supaya gimana? Closing. Saya pesan 1 katanya. Ya udah. Yang mana? Kan waktu itu kan ada BB cream, ada es krim. Dia pilih es krim karena SPF-nya 50.
Nah, kemudian ya udah closing dah. Lanjut lagi di sini. Oke, kelihatan nggak ya? Oke. Di sini saya juga membranding produk BB cream. Sekarang udah nggak ada ya, udah discontinue. Tapi kadang kan orang customer kebutuhannya berbeda. Karena saya nggak tahu dia butuh yang mana, saya kasih tahu aja ada produk ini gitu. Ada 2. Kamu pilihlah yang mana. Saya jelasin sesuai dengan kebutuhan kamu, seperti itu. Jadi ada yang nanya, bedanya di SPF aja ya. Jadi sebelum posting, sebelum capture ini dia nanya, ini bedanya apa. Jadi saya kirimkan foto yang sudah ada SS cream dan BB creamnya, yang dimana manfaatnya masing-masing di situ ada. Jadi dia tinggal baca gitu. Langsung dia bilang, kalau mau saya bilang kalau mau long lasting dan glowing finish, pilih yang SS cream, gue bilang. Jadi kadang ada ibu-ibu atau calon customer kita lihat dulu nih, misalnya dia tanya-tanyanya di DM, udah kita buka di profilnya, wajahnya ini kira-kira usia berapa ya, millennials kah atau ibu-ibu kah? Kalau misalnya ibu-ibu, dia suka tuh yang glowing. Tapi saya percaya sekarang millennials itu juga sukanya glowing, yang nggak mungkin kan pengen wajahnya kusam. Oke. Kemudian ya karena saya tahu customer-nya siapa, orangnya siapa gitu kan, ya udah saya bilang kalau mau long lasting dan glowing finish, pilih yang SS cream gitu. Ya sih. Kemudian dia balas lagi kan 4 menit kemudian, Ci aku mau SS cream yang 30 ml. Biar aku sering-sering review. Jadi sekalian dia belanja produk, sekalian saya infokan tentang bisnisnya. Siap gitu kan. Besok gue send, ntar info aja ya. Iya, aku Tete ya Ci, ya udah. Kemudian produk APC lagi nih. Nah, APC dulu saya nggak gitu langsung bisa closing ya. Bisa dilihat dari sini Oktober tanggal 31 2019 saya posting produknya. Saya ketik ulang. Nah, memang di Telegram itu sudah tertera ya manfaat setiap produk. Tapi kalau misalnya teman-teman mau berbeda, ya udah kamu ada produk APC-nya enggak? Kamu foto di tangan, kamu ketik ulang itu manfaat APC apa. Jadi orang akan melihat, oh kita nggak cuma posting dari comotan dari mana aja, tapi kita juga ketik. Gitu ya. Saya tulislah manfaatnya apa, harganya berapa. Ini masih harga retail saya jual. Kemudian, ya kalau mau bertanya nanti boleh ya, terus di kolom chat. Kemudian, waktu saya posting yang tengah ini, kan nggak closing tuh. Tapi orang yang melihat story saya akan teringat. Suatu saat mungkin dia butuh, saya memikirkan hal-hal yang positif gitu ya. Maksudnya, saya mikirkan bahwa customer saya akan pakai ini, akan yang namanya cobain produk ini jika belum. Mereka akan butuh ini melalui sharingan manfaat yang saya sharingkan gitu. Tapi saya posting lagi dengan story yang lain. Produknya sama ya, APC juga ya, APC Aloe Pro Cream, tapi dengan tampilan yang berbeda. Jadi dari sini teman-teman nangkap nggak ya? Jadi postingan A misalnya belum closing, ya udah coba lagi posting itu yang A itu sampai 3 hari ke depan misalnya, atau selang-seling dengan postingan yang baru, produknya sama. Di sini langsung dikontak. Jadi mungkin si cewek ini yang bilang, hai sih, saya mau pesan ini 1 dong. Mungkin dia sudah lihat story aku yang ini. Tapi dia belum yakin, oh kayaknya belum pernah lihat deh, APC ini apa ya? Dia baca-baca, oh belum langsung mau beli gitu kan, tapi dia tahu manfaatnya apa. Besok dia lupa nih apa APC, saya posting lagi yang produknya ini, APC juga. Dia nanya dong, hai sih, saya pesan ini 1 dong. Posting kan, hai say, kalau mau order fix isi data ya, seperti itu. Ya udah, langsung kita proses cepat, jangan ditunda-tunda lagi, jangan ditunggu-tungguin lagi gitu, langsung diproseskan dulu, closingkan dulu, biar dia transfer dulu. Oke, kemudian ini juga ada contoh lainnya untuk review. Di sini ada hand and body lotion, saya tulis ini recommend, kemudian wangi dan tidak lengket. Ya, setelah saya posting hand and body lotion, saya juga posting yang namanya Clover Honey. Karena saya kan nggak tahu nih customer saya ini mau yang mana gitu kan produknya. Apa produk yang bagus kita pedein posting, nanti tinggal customer pilih gitu dari postingan kita. Postingan kita itu, story kita itu adalah seperti koran ya teman-teman. Bukan harus langsung closing gitu, enggak juga. Jadi biar customer yang memilih gitu. Waktu saya posting
Clover Honey ini, jujur customer ini dia itu dari Jawa. Jawa mana ya? Jawa Timur atau Jawa Selatan? Jawa Barat atau Jawa Timur, saya lupa. Cuma waktu itu saya kan masih belum ngerti yang region 1, 2 gitu. Yang penting gas aja, jual aja dulu. Keuntungan jangan pikir dulu gitu. Namanya kita pengusaha, kita harus mikir dulu gimana supaya closing, gimana supaya tampilan berbeda, hasil pun pasti berbeda gitu. Kalau mau hasil berbeda tampilan sama, ya nggak bisa. Tentu harus cari inovasi-inovasi baru. Misalnya kalau nggak dapat inspirasi pun bisa lihat di Telegram, atau mungkin lihat dari produk orang yang lagi laku, misalnya jual tas gitu, kita lihat cara dia marketingnya gimana, kita belajar. Itu ya. Kemudian di sini dia bilang, aku mau Say, aku cari di mana gitu, ketutup di sini. Terus dia bilang, oke Say, oke Say, madu mau yang berapa kilo gitu kan kata saya. Terus dia nanya hand body lotionnya yang besar ada enggak? Dia mungkin merasa kecil gitu kan. Saya bilang cuma ada satu ukuran 240 mili. Terus dia nanya, itu fungsinya apa? Apa aja madunya gitu kan? Punya reviewnya, aku boleh dong di-send, aku hand body 2, madu 1 kilo. Belum saya send, belum saya lagi jelasin madu clover itu manfaatnya apa, dia langsung mau 1 kilo. Nah, dengan dia ngomong, saya mau dong hand body lotionnya 2 botol, madu 1 kilo, teman-teman jangan langsung senang dulu, harus dia transfer dulu ya. Kalau dia cuma mau aja tapi nggak transfer, itu nggak closing, cuma nyenengin kita aja gitu kan. Tapi dengan tulisan dia bilang dia mau, saya capture, saya jadikan testimoni. Sekaligus ya. Kemudian waktu kita posting apa gitu, ada orang komen kan, ya udah saya posting, saya capture, tapi saya tutup nama-namanya dong ya, nanti orang yang bersangkutan gak enak pula gitu kan. Kadang ada tuh customer bilang, saya aku mau belanja itu, tapi jangan posting namaku ya. Aku nggak mau kasih tahu ini saudaraku, soalnya saudaraku follow kamu juga. Kadang ada yang seperti itu. Tapi ya udah, ini intinya dari postingan yang ketiga ini adalah banyak orang yang nanyain produknya berapa, kemudian harga risalnya berapa. Ya udah kita post, kita capture, kita posting di story. Ini nggak penting nggak sih? Kelihatannya nggak penting ya, tapi ini penting banget untuk penjualan kita. Berarti image-nya seperti apa? Coba deh, saya pengen tanya teman-teman, kalau misalnya saya posting gitu kan, atau ada orang yang posting, lagi rame nih, isi DM saya. Teman-teman akan berpikir apa? Sambil saya minum ya. Oh, dia mikirnya, wih laris nih, banyak yang mau ke titik. Iya, banyak yang mau kan? Iya, jadi orang-orang yang seperti Dahlia misalnya, belum yakin mau beli, hanya karena lihat, laris ya, produknya sebagus apa sih? Coba beli Paham ya sampai sini ya? Itu juga bisa membantu untuk kayak closing gitu, walaupun nggak langsung, tapi bisa karena kita konsisten posting, dan juga menginovasikan review-review kita, orang pun akan melihat gitu, pengen cobain. Padahal sebenarnya nggak penting, misalnya dia lagi nggak butuh, mungkin kulitnya lagi halus gitu, tapi karena lihat postingan kita gitu, yang mungkin kelihatannya kayak berantakan, tapi kan kebeli gitu loh, pengen coba juga kalau dia udah coba dan dia cocok, dia akan tinggalin yang lama dan dia pakai yang sekarang. Gimana? Dan dia akan merepeat order ke kita. Gimana? Seneng nggak? Gitu ya. Kemudian juga nih di sini ada cara review. Waktu itu saya pagi-pagi belum mau ngomong, saya review madu kan, tapi dengan cara ya udah saya story produknya ya kan. Kemudian saya juga tulis kata-kata. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini saya nggak bisa play deh. Tapi saya tulis di sini, saya hanya mereview produk Clover Honey, saya lagi sendokin gitu kan, saya gulung-gulungin, sebenarnya kasih lihat gitu loh, legit banget ini Clover Honey, kental banget ini Clover Honey, masuk kulkas, mau di freezer atau enggak pun enggak akan membatu. Kadang orang nggak ngerti, taunya madu itu yang asli kan cuma yang nggak bisa putus, ya nggak sih? Tapi di sini saya sambil mengedukasi bahwasanya Clover Honey ini kalau taruh di freezer pun itu nggak akan membatu. Karena kalau pure honey nggak ada campuran gula dan kadar air hanya 17%.
Kalau madu cair, nih teman-teman, saya zoom deh. Kalau madu cair biasanya 20% sampai 40% ke atas kadar airnya. Plus kalau membatu berarti banyak campuran airnya. Saya tutup mata deh. Ngasih tahu gitu secara nggak langsung. Ya walaupun kita nggak tahu ya audiens kita atau viewers kita akan berpikir seperti apa, tapi kalau misalnya orang yang mengikuti kita lama, dia akan tahu cara kita ngomong, cara kita tulis kata-kata gitu. Seperti Cynthia Hani misalnya kan, atau Amanda. Saya kan nggak tahu ya Amanda postingannya seperti apa, orangnya gimana, karena dia jarang posting. Saya jadi bingung gitu, ini produknya bener nggak. Tapi kalau Cynthia Hani, karena saya sering lihat story dia posting, dia menjelaskan, walaupun dalam bentuk kata-kata caption, saya mengerti apa intonasi yang akan dijelaskan. Paham ya perbedaannya, ya itu contoh aja. Jadi bayangkan kalau kita sering-sering review dalam postingan maupun suara kita lagi berbicara seperti ini, waktu kita lagi tulisan aja, orang akan mengerti cara kita berbicara. Itu juga poin untuk kita bisa closing. Di sini saya juga tuliskan, dan itu nggak aman untuk diabetes kalau 40% ke atas. Nggak baik untuk kesehatan gitu. Orang kan cuma tahu madu sehat gitu, tapi kan banyak pilihan madu gitu. Oke, kemudian di sini juga yang sebelah kanan sebenarnya juga ada video tapi nggak bisa ke share ya, apa-apa. Saya tulis, saya posting video banyak madu lagi ngumpul di situ ya kan, ada yang 1 kilo, ada yang 500 gram, nggak tahu itu laku udah kejual atau belum, pokoknya produk lagi ngumpul nih, ya udah saya story, saya tulis sold out, thank you so much, stay healthy. Gitu. Jadi orang akan berpikir apa coba? Mungkin Sis Delia atau mana bisa komen juga kalau misalnya saya posting seperti ini. Gila, ramai banget pada beli IC Monica doang nih. Yang lain mungkin ada lagi? Wah, produknya misalnya banyak ya, terjual. Keren banget pertama. Kedua, ini ada yang bilang trusted, berarti banyak beli. Banyak beli bukan untuk, misalnya kalau kita melihat suatu toko, all shop, banyak yang beli, kita jangan berpikir, ya enak kali ya dia jualnya banyak, bukan gitu aja. Tapi kita harus berpikir, gimana ya caranya supaya bisa jual segitu banyak, apa yang dia lakukan. Ya kan? Kemudian yang ketiga juga bisa kita lihat postingan seperti ini, ternyata produk-produk ini, Clover Honey ini, Royal Jelly Kids ini bagus banget ya, banyak yang mau ya, aku pengen coba who knows, kita nggak tahu. Ya, jadi harus diselang-selingin kita postingannya ya. Kemudian di sini adalah konsisten adalah kunci. Ya, kalau nggak konsisten posting, nggak konsisten review, mau nggak mau, ya terserah ya. Kalau misalnya nggak mau, ya nggak dapat closingan, nggak dapat omset. Tapi kalau kita melakukan terus, tentu pasti ada hasil. Tergantung kita seberapa konsistennya kita gitu ya. Kemudian harus tahan banting. Tahan banting apa? Kalau kita udah ngajak 50 orang dan 100 orang tadi yang dari kita polling, kita harus tahan banting kalau mereka nggak balas kita. Kadang mereka buka gitu kan, lupa balas kan kita nggak tahu. Kadang dia buka, oh aku udah ada nih produknya, nggak usah dulu lah. Tapi mungkin dia ngomongnya dalam hati gitu kan, jadi cuma read doang. Itu nggak usah dipusingin teman-teman. Ya, dari 150 orang yang sudah kita ajak, misalnya yang read ada nih 50 orang, yang read itu kita boleh follow. Kalau kamu tahan banting, nggak gampang nyerah, kamu follow up dia lagi. Sis gimana produknya misalnya, karena dia read kan. Kalau dia yang nggak read gimana, biarin aja nggak apa-apa. Nanti 1 minggu kemudian pas kita lagi santai, lagi pengen prospek siapa lagi ya, nggak ada orang lagi nih. Bukan nggak ada orang, tapi orang yang belum balas kita atau yang nolak kita follow up lagi. Itu orang juga. Ya kan? Terus mau coba terus, kalau nggak coba terus ya gimana gitu, namanya usaha. Mie instan aja perlu dimasak dulu, perlu dulu ngambil panci, ngambil air, ditungguin dulu tuh. Hal sepele kan, 2 menit ditungguin, tapi karena kita mau makan, kita tungguin, benar nggak? Gimana dengan bisnis? Karena kita mau dapat cuan, kalau kita mau berkembang terus, kita harus tentu tungguin. Tungguin apa? Tungguin untuk tahan banting. Karena kenapa? Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Karena hasil pasti mengikuti kalau kita terus-terus melakukan. Ini selalu juga diingatkan oleh mentor-mentor kita ya, Ciyosi,
Cynthia Hani, kemudian yang lain-lain juga, mungkin siapapun itu yang kamu ingat, mentor kamu siapa, upline kamu siapa, yang ngajak, ayo semangat, kita diingatin gitu. Kadang kita bisa lupa hal sepele ini gitu. Bersyukurnya di komunitas ini ya, kita di lingkungan yang yang bisa saling ngingatin gitu, bukan malah merasa kayak aku di-push lagi nih, bukan gitu. Ini untuk kita sendiri. Bayangkan ya, kalau saya tidak menjalankan, ya saya nggak akan closing gitu. Ngapain saya bikin orang lain? Yang penting kan saya lakukan gitu. Jadi teman-teman juga harus tahan banting. Tahan bantingnya kan kita nggak sampai harus ke jalanan minta-minta. Mohon maaf ya, sampai minta-minta itu enggak kan. Kita hanya memanfaatkan kuota kita setiap bulan kita bayar untuk menghasilkan yang namanya cuan. Ya enggak. Jadi kalau cuma aduh malas lah, ya mohon maaf lahir batin lagi nih. Yang malas-malas yang nggak dapat uang. Mana bisa gitu zaman sekarang tunggu warisan gitu ya, atau orang tua kasih kita misalnya. Itu pun nggak semua orang loh bisa menikmati itu gitu. Kayak saya ya, bukan saya menyalahkan orang tua saya, tapi saya harus punya mindset dan kalau mau melangsungkan hidup gitu ya, harus berusaha. Kalau cuma bentar aja langsung down, ya semua orang merasakan hal yang sama gitu, down, sedih. Ya kita cari upline, kita cari komunitas gitu ya. Tapi karena kita sudah recharge lagi nih, udah nggak down lagi nih, kita harus semangat lagi, kita harus lakukan lagi gitu. Karena kalau kita berhenti, yang rugi bukan upline, bukan downline, ya diri kita sendiri gitu. Seperti itu ya. Nah, caranya bisa seperti apa? Teman-teman mungkin tadi dari Instagram ya, kalau ini dari WhatsApp. WhatsApp itu bisa buat broadcast list loh, kalau misalnya teman-teman belum tahu. Ini akan membantu untuk mempermudah kita mengirim info atau pesan atau foto sekalipun dengan satu kali send, tapi yang nerima itu banyak. Dengan catatan, orang yang kita save nomornya itu juga save nomor kita ya. Jadi kalau kita misalnya lagi broadcast gitu, yang terima mereka juga sampai terima gitu. Kalau mereka nggak save nomor kita, mereka nggak akan terima. Oke, tips dalam bahasa broadcast list ini ada buat pengelompokan. Jadi di broadcast list WhatsApp itu kita bisa tuh pilih, misalnya member di bulan Juli 2021 gitu ya. Saya buat kelompokan itu. Kenapa? Saya akan memfollow up orang yang join di start Juli 2021 sampai Desember, itu mereka dapat madu kalau mereka melakukan pembelanjaan. Jadi kita akan gampang gitu, nggak usah ingat-ingat lagi siapa ya kemarin yang bulan Juli daftar member sama aku gitu, join sama aku, nggak usah lagi. Jadi dari broadcast list ini kita sudah kelompokkan. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga dengan gunakan bahasa yang akrab. Hai Beb, hai Say, misalnya yang sudah kita kelompokkan itu semuanya cewek gitu kan. Ya udah kita panggil seperti kita lagi chat sama dia gitu. Karena mereka akan menerima chat kita itu bukan dalam bentuk kayak pengumuman aja gitu kan, tapi kayak lagi chat biasa gitu. Jadi kita bisa pakai bahasa yang akrab. Kemudian jangan selalu spam ya, kayak langsung kirim foto 50 lembar gitu, baca pun enggak gitu. Ini si Monica lagi kirim broadcast nih 50 lembar, buka, habis itu dia keluar. Nggak kebaca sama dia gitu, jadi buang-buang. Tapi kita merasa kita sudah melakukan gitu kan, tapi kurang efektif. Kemudian broadcast maksimal 1 kali dalam sehari, kemudian tetap lakukan obrolan secara personal kepada orang yang masuk dalam broadcast list kita. Ya, kemarin saya pernah broadcast karena pengen cepat gitu kan, habis broadcast saya follow satu-satu. Jadi waktu saya kirim broadcast tentang produk promo yang ProPLX dengan Ki-Istri itu loh, yang bisa hemat 109.000 dari harga member, kan banyak tuh yang read waktu kita broadcast ke WhatsApp itu, kan ada kelihatan kan centangnya biru 2 gitu kan, ya enggak. Nah orang yang centang biru 2 itu, yang ada centang gini lah ya, itu pasti kan sudah baca, benar nggak? Tapi dia nggak balas aku nih. Ya udah, aku WhatsApp dia. Saya gimana ini promonya? Lagi hemat 109.000 loh. Apalagi customer yang suka belanja yang namanya Ki-Istri atau ProPLX. Kita kasih tahu ini kalau beli pakai bundle ini harganya hemat 109.000 loh dari harga member.
kadang customer itu bukan nggak mau baca atau gimana, kadang mereka nggak ngerti bahasa broadcast. Broadcast itu kan seperti pengumuman ya, bukan ajakan. Jadi setelah saya mengirimkan broadcast, saya ajak lagi seperti itu. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah fast respon. Teman-teman tadi mungkin bisa melihat ya dari postingan contoh-contoh reviewnya itu, waktu customer menchat kita dalam 5 menit atau 3 menit itu udah saya balas. Jadi mereka cepat gitu. Untuk yang pengen order, kadang kan kalau kelamaan kita balas mereka lupa, jadinya nggak order gitu. Oh nanti aja lah, nggak pakai kok gitu. Seperti itu ya. Jadi fast respon itu sangat penting sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman sibuk nih yang urus anak gitu ya, tapi milenial ini belum punya anak lah ya. Apakah sudah punya anak? Belum lah ya. Kalau misalnya ada ya, misalnya ada punya anak tapi sibuk nggak bisa fast respon, bisa pakai voice note. Jadi kalau kita balas nggak usah chatting pun nggak apa-apa, pakai voice note. Kayak kemarin saya bilang dapat chat gitu kan, sis Clover Honey ada promo nggak gitu kan? Banyak sekali yang pasti dapat pertanyaan seperti itu. Ada sis dari harga 699 jadi 595. Kalau kamu beli 3 kilo itu lebih murah, dapat free ongkir. Gitu kan. Tapi kata-kata ini saya mau ketik nggak kesempat gitu loh, karena saya lagi mandi misalnya. Ya kan, tapi handphone saya bawa ke dalam. Cara saya jawab adalah dengan voice note gitu, langsung cepat. Oke, kemudian juga ini cara untuk follow up. Follow up di sini, misalnya perlu kita PO ya, Clover Honey misalnya. Tapi kita ada nih ready, tapi customer kita di luar kota. Gimana supaya customer kita itu biar senang gitu, atau biar memilih deh dia mau yang mana. Saya buat pilihan gitu ke dia. Nah dia nanya waktu itu yang PO adalah Propo Elik ya. Dia nanya, Ci, Propo Elik ready? Ready, Beb. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Dari sini dia kirimkan WhatsApp-nya jam 12.07, 12.11 saya sudah balas. Jadi nggak lebih dari 10 menit atau setengah jam gitu. Kalau saya lagi free, saya lagi bisa ketik, saya ketik gitu. Kadang dari laptop lebih cepat gitu ya. Kemudian dia harganya berapa? 612.000 per box deh. Kasih 2 box ya, karena dia ini adalah customer repeat order, jadi dia udah tahu sebenarnya, cuma dia mungkin lupa harga detailnya berapa. Langsung nggak lama saya balas gitu kan, waktu dia bilang iya Ci, bentar ya saya total. Ini jam berapa waktu itu, kayaknya saya lagi Zoom, kemudian saya balasnya jam 5 sore gitu kan. Tapi sebelum saya balas saya telepon gitu dan memastikan dia mau gitu 2 box itu. Iya, sorry ya aku tadi lagi Zoom gitu. Ini aku proses ya, aku lewat chat ya, aku kirimkan detailnya. Jadi waktu itu langsung saya chat, barang ready pengiriman dari Medan 2 box itu 612. Kemudian ongkirnya sekian. Karena saya produknya ready dan di web itu PO dan customer saya di luar Medan, saya tulis seperti ini, ongkirnya sekian gitu kan. Langsung saya buat pilihan lagi, saya atau mau PO, free ongkir, tapi dapat jadwalnya 14 September. Kalau mau PO bisa dapat free ongkir, jadi cuman 1224, nggak usah nambah 27.000 lagi. Langsung saya bilang, info ya saya mau yang mana. Saya berani jawab gini, karena saya tahu orangnya itu nggak urgent sampai yang gimana. Jadi teman-teman harus tahu dulu customer-nya, kalau dia urgent disuruh pilih kayak gini, terakhir nanti cancel gimana. Gitu ya. Kalau misalnya ada customer yang urgent, kan ada ya customer yang ngotot, aku maunya sekarang, free ongkir. Ya udah, saya kirim barangnya dari Medan, karena barangnya ready di Medan, 27.000-nya saya talangin. Nggak rugi, C. Enggak, kita kan pengusaha. Kalau kita pengusaha itu harus mengeluarkan uang kecil sedikit untuk mendapatkan hak yang besar gitu ya. Itu kata-kata yang saya simpan terus dari COC, karena dia selalu mengingatkan gitu. Sebenarnya hal-hal kayak apalagi kalau cuma 7.000 ya nggak apa-apa. Kalau belanja 3 kilo madu, tapi di websitenya PO, tapi kita ready, kirimnya cuma 7.000, ya udah nggak apa-apa. Bantu aja kirimnya, customer akan senang dan dia akan cari kamu lagi, seperti itu ya. Jadi di sini dia milih ini aja sih, dia pilihnya yang PO, jadi saya lega lah. Jadi nggak apa-apa ya 14 September gitu kan, ya nggak apa-apa, jadinya sama-sama senang. Saya senang kan nggak perlu keluarin 27.000 gitu. Oke. Kemudian juga ada di sini, saya zoom lagi ya.
Nah, di sini saya infokan kalau ke customer saya. Jadi kita kan kalau misalnya menjual sesuatu produk, itu pasti ada database di mana customer yang loyal atau yang sering belanja atau yang sering nanya-nanya produk gitu kan, terus closing. Nah, ini saya infokan, saya follow up ke customer itu. Saya bilang, "Hai C, mau info ya, aku ada lebih propoelik, jadi bisa kasih CC duluan." Jadi memprioritaskan dia. Biar kita keep dulu barangnya. Jadi entar Cici info aja mau berapa box ya. Padahal saya nggak tahu dia mau beli atau enggak, tapi saya langsung nyocor gitu. Saya bilang, entar Cici info ya mau berapa box. Di sini paham nggak ya teman-teman? Karena saya tahu dia itu sering belanja Propoelik dan dia sampai bilang Propoelik bagus banget, Propoelik membantu aku banget. Saya follow up dengan cara saya kasih tahu Propoelik itu kan di web tuh lagi PO kan. Jadi saya bilang saya ada lebih. Nanti aku kasih duluan gitu. Nanti Cece info aku ya mau berapa box. Padahal dia nggak bilang dia mau berapa box. Aku nggak tahu juga gitu. Terus aku bilang, aku sesuaikan nanti dengan stok aku gitu istilahnya. Prioritas kasih Cece dulu. Terus kasih emotion yang gimana. Langsung dia bilang, tapi keep kan dulu boleh, Mon. Ketawa kan. Dia lagi sibuk, saya tahu dia lagi jaga toko. Jadinya aku bilang, boleh Cici info aku aja, mau berapa box ya? Dia bilang, soalnya nih gue mau hitung dan mau pesan apa lagi. Nah bayangkan ya, dia lagi sibuk jaga toko, tapi karena kita follow up, karena kita tanyain gitu kan, dia mau juga tuh, tapi dikit kan boleh nggak Mon? Soalnya aku mau hitung lagi nih, mau pesan apa yang lagi. Disitulah saya seneng banget gitu loh. The power of follow up itu bukan kadang lagi, memang sangat-sangat membantu kita gitu. Even ada orang yang nolak, belum dulu lah sis, masih ada stok, it's okay, gitu ya. Aku bilang lah, boleh ya info aku mau berapa box, soalnya ada yang mau juga. Padahal sebenarnya belum tentu yang belum saya tawarin yang lain gitu. Saya ingat dia yang pertama karena dia loyal banget untuk belanja. Langsung dia bilang lah, mau sekalian sama Propoenergy, Big Propolis, sama Kids Free. Nih, tapi gue nih masih sibuk, maklum kadang sibuk toko juga, dia bilang. Kemudian satu box 612 ya Mon, Propoeliknya. Langsung lah closing kan. Nah, sebelum dia belanja penambahan ini, dia bilang, Mon, thank you ya, madu 1 kilo yang 2 piece udah nyampe. Bilang, oke, thanks ya, udah sabar menunggu. Gue bilang gitu. Langsung dia bilang, gue yang thanks, Mon, selalu dibantu info dan dicariin sampai dapat. Secara gue tahu produk HDI sekarang banyak PO, tapi Mon selalu usahakan gue dapat. Gimana menurut teman-teman? Berasa diperhatiin sih dia. Iya kan, karena apalagi kalau customer merasa, ya customer berasa spesial, benar sekali. Apalagi kalau kita udah tahu, makanya teman-teman harus memilah dan memilih dari daftar nama tuh yang kemarin di acara 10 Days to Diamond. Kalau belum ikut nanti ada lagi ikutan ya. Dari situ, ini hal sepele yang kadang menyita waktu, tapi teman-teman tahu nggak, dengan kita perhatian dengan customer kita, dengan kita follow up, dia akan menjadi pelanggan tetap kita. Karena nggak semua mau nunggu PO. Benar, kalau misalnya sis barangnya PO, gimana? Ya dia kabur kalau dia nggak mau PO. Hilang dong tuh 300 poin, 3 kilo madu. Ya enggak. Jadi langsung dibilang, oh iya, sis di kota mana, mau dikirim mana? Misalnya kita belum tahu dia di kota mana, kan Jakarta atau Surabaya. Kita langsung cari COC, ada nih customerku mau. Jadi teman-teman harus tahu juga kalau kita ini adalah tim. Jadi di mana aja itu ada, di seluruh Indonesia ada. Misalnya kita punya customer di yang namanya Jakarta gitu kan, saya bisa cari upline saya, C Yunis dan Jakarta. C, tolong kirimkan dulu dong madu ini, kamu ada nggak? Gitu. Atau mungkin di kota-kota lain di Batam, saya cari C Cynthia gitu, atau C Iren, atau C Suli, seperti itu. Jadi kita adakan iya dulu ada gitu loh. Jadi jangan langsung bilang, nggak ada sih PO. Ya orangnya lari gitu kan, apalagi kalau customernya nggak mau nunggu punya, kecuali customernya dia pengertian dan bilang nggak urgent gitu kan, tapi dia suka transfer duluan, ya udah kita cepet-cepet gitu, jangan tunggu-tunggu lagi. Dan dia di sini juga bilang ya, jangan lelah kasih tahu ya Mon, kalau ada produk-produk PO takut nggak kebagian, udah cocok sama HDI, takut gue sampai kosong.
Apalagi ini kan sibuk, takut tak pantau pula stokku. Nah, teman-teman dari sini saya bisa belajar juga satu hal bahwa orang yang menolak atau orang yang cuma read doang itu belum tentu nggak mau. Tapi bisa saja karena dia lagi sibuk, urus anak, atau urus apa gitu kan. Nah, kita kalau udah deket sama seseorang, kita akan gampang untuk, yaudah langsung telepon aja, nggak usah chat-chat lagi. That's why, kenapa kita selalu diingatkan di komunitas ini bahwa menjalin hubungan lah dengan orang lain itu baik-baik gitu kan. Even dengan manajemen juga. Manajemen HDI gitu. Dengan customer apalagi, kalau customer merasa hangat dengan kita, merasa lebih enak sama kita ngobrolnya gitu kan, atau dia lagi cerita apa kita ladenin, ya dia akan merasa nyambung gitu loh. Dan kalau dia lagi butuh produknya, dia akan cari kita. Seperti itu ya. Aduh, banyak kali testingnya nih, teman-teman. Semoga nggak bosan ya. Tapi ini benar-benar sangat membantu sekali, dan ini yang aku lakukan gitu. Nah, ini ada lagi ya, follow up customer yang biasa belanja produk, barangnya lagi diskon. Bantu hitung murahnya gimana. Kadang customer itu mau tahu murahnya aja. Ya kan? Benar nggak? Pengen yang murah tapi harganya yang terbaik gitu. Produknya yang terbaik gitu kan. Tapi kadang ada orang yang cuek-cuek. Jadi setiap customer itu teman-teman perlu garis bawahi berbeda-beda karakter dan sifatnya. Nah, tugas kita adalah memahami, ya kan, mengetahui kebutuhan dia, sehingga apa yang kita tawarkan bukan 1 tambah 1 2, nggak kayak matematika, makanya berbeda-beda, bener nggak? Nah, di sini bisa dilihat ya. Padahal dia ini suka belanja namanya facial wash gel. Dia di Pekanbaru, customer saya di Pekanbaru ini. Jadi saya bilang, sebelum saya tawarin dia ini, saya tahu 2 minggu lalu dia belanja facial wash. Tapi ya namanya kita coba untuk follow up. Gitu. Siapa tahu dia butuh kan, kita nggak tahu gitu. Saya langsung bilang, dia Dek, facial wash gel buy 2 get 1 free. Ready akhir bulan, dirimu mau nggak? Pakai emotion ketawa. Karena kenapa? Kita udah sering ngobrol. Jadi udah ngerti gitu kan gimana. Terus dia bilang, punya aku kemarin baru beli kan 2 botol dia bilang dengan emotion sedih-sedih tapi berharap pengen juga, saya merasa anggap gitu ya. Karena dia suka facial wash gel. Aku langsung bilang dengan lugunya, iya ya, hehehe, atau hihihi gitu ya. Nah, teman-teman chat dengan aku pasti selalu tulisan hehehe, hihihi, wkwk gitu kan, tergantung ke orangnya siapa. Langsung saya bilang, 374.000 dapat 3 botol, terus karena kamu member dapat potongan lagi loh 50.000, jadi 324. Dia akan menghitung dengan 2 botol yang dia beli 2 minggu lalu. Murahan yang mana gitu. Oke. Di sini saya nggak berharap, semua orang pasti berharap closing ya, tapi saya nggak berpikir bahwa dia pasti mau beli. Kan kita nggak tahu orang mau beli atau enggak, tapi saya usahakan terus. Saya kirimkan lagi broadcast. Promo bombastis dengan kata-kata lah ganti-ganti. Saya bilang 374 dapat 3 botol potongan 50.000 jadi 324 enggak closing. Oh ya udah, saya pakai cara lain. Saya tulislah promo bombastis. 1, facial wash gel member 162. Sampai seperti itu. Nanti kalau ini enggak laku juga, saya pakai cara lain pasti. Ya. Langsung saya tulislah yang mau titip segera ya karena limit slot dan dibatasi, jadi bisa sekarang dikirim serentak 24 September sesuai flyer. Yang mau tahu detail manfaat produk info ya, langsung dia kontak malamnya. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sini saya broadcastnya dari sini dulu. Oke, jam 2.30 saya kontak dia, setengah jam kemudian dia balas, dia bilang dia masih ada, terus saya balas lagi 1 jam lebih, karena dia bilang masih ada. Saya nggak tahu mau balasnya apa gitu kan, saya mikir apa ya, oh iya nggak apa-apa gitu kan, jam 16.40 saya kontak lagi, iya ya, saya infokan lagi bahwasannya 374 dapat 3 botol, potongan 50.000 jadi 324 aja ya, ini 16.40 kok nggak ada yang ini ya, nggak ada yang respon gitu, saya broadcast lagi di jam 16.53. Karena saya merasa ini worth it banget untuk customerku tahu. Ini worth it banget produknya dari segi manfaatnya. Mereka harus tahu. Jadi saya pakai segala cara untuk kasih tahu mereka dengan berbeda-beda. Padahal intinya sama. Facial wash gel juga, buy 2 get 1.
gitu kan. Jam 8 malam dia kontak saya lagi, dia balas, dia bilang, facial wash-nya 1 paket ya. Bayangin teman-teman, kalau dipikir-pikir itu 2 botol 2 minggu lalu gimana? Ya bisa jadi dia mungkin bisa tawarkan ke customer-nya atau mungkin ke keluarganya, kan kita nggak tahu. Tapi pasti saya yakin dia merasa ini worth it, that's why dia belanja. Gitu ya. Saya penekanan lagi nih, biar nggak merasa bersalah gitu kan. Saya kadang merasa bersalah gitu, merasa dia udah belanja produk kemarin, tapi nggak ada salahnya sih saya coba dulu untuk nawarin, karena ini worth it produknya gitu. Saya bilang murah kok. Nah, kemudian lagi di sini di DM, saya follow up, dia sebelumnya sudah pernah belanja di bulan lalu, tapi bulan ini saya follow up lagi dengan kontak orangnya. Saya bilang, halo C, mau tanya orderan Cece semua sudah terima kah? Ada yang kurang nggak? Kalau ada yang kurang, biar aku bantu cek. Jadi ini adalah termasuk servis ya. Walaupun saya tahu di hdistore.com itu produknya sudah deliver, saya tetap tanya orangnya. Ya, kemudian dia jawab besoknya, pagi Monica, sudah sih, lupa kasih tahu, terima kasih ya. Aku bilang aku balas lagi, terima kasih, thank you gitu kan. Kemudian karena ada promo Erik lagi, nah kalau lagi promo-promo gini ya, itu sebenarnya kesempatan kita untuk nawarin ke orang. Apalagi orang yang sudah pernah belanja di produk yang lagi promo. Itu namanya follow up ya. Saya langsung info, hai C mau info Erik promo. Ketawa gitu kan. Karena kalau terlalu serius, terlalu baku, orang pun dikiranya itu cuma pengumuman, bukan ajakan. Jadi saya bilang lah, saya mau info Erik promo, saya kirim flyernya, promonya seperti apa. Kemudian saya taruh di story, tetap ya. Nah, iya sis, tapi kemarin baru beli, masih ada stok. Nah, bayangin teman-teman, masih ada stok tapi ujung-ujungnya beli gitu. Jadi dia nanya, karena dia bilang, tapi kemarin baru beli, masih ada stok, saya nggak pusingin orang ini ngomong ini, tapi saya move on ke orang lain yang akan mau beli. Tapi saya tetap posting di story, makanya dia ada reply to you ya, ini dari story punya, dia bilang, ini promo sampai kapan sis? Padahal sebenarnya ada tertulis di situ, tapi kadang kan customer nggak melihat sampai detail ya. Jadi saya detailkan lagi, dan saya kasih tahu promonya tanggal berapa, kita akan war nih gitu. Maksudnya apa? Ini nggak gampang untuk didapatkan, makanya saya selalu bilang, kami akan warkan. Kami akan serbu malam ini, kami akan begadang malam ini untuk dapatin produk promo ini gitu kan, sampai tanggal sekian, tapi dibatasi gitu lah. Ntar kalau Cece mau info aku ya, biar aku keep-kan untuk Cece biar dapat, aku bilang gitu. Nah lihat ya, dia nolak saya, dia bilang next aja, baru beli kemarin, stok masih banyak, bisa buat 2-3 bulan. Saya nggak ada hard feeling, nggak ada merasa aduh nggak closing nih. Kalau kita fokus ke situ, kita jadi stres. Jadi nggak usah fokus ke situ ya teman-teman. Kalau kita stres mau lakukan hal apapun, jadinya malas atau nggak ada mood gitu kan. Jadi kita harus happy. Ya udah oke Cece dengan emotikan yang kayak ya udah senang-senang aja. Dia bilang thank you ya sis, dia bilang gitu. Tapi saya nggak nyerah, saya langsung bilang lagi karena dia udah belanja produknya dan dia merasa produknya bagus. Saya langsung bilang, kalau ada teman atau family yang mau paket murah, bisa diinfo ya, C. Tanggal 21 sampai 23 ini promonya, tapi dikirim serentak 4 Oktober. Nah, apakah yang terjadi? Iya, sis, kata dia. Oke, dia jawab saya, iya, sis, ya. Di sini ya. Aduh, saya zoom deh. Oke, iya, sis. Ini kemudian dia chat saya lagi tanggal 22 September, karena saya sudah follow up dari segi produk, dari segi promo, dari segi manfaat. Ya, walaupun ujung-ujungnya dia belum mau, ya nggak apa-apa. Oke, sis, kita tetap ramah. Kita tetap menjalin hubungan. Bukan karena dia nggak mau produk kita langsung musuhan. Ah, dia nggak mau support aku, apa gimana. Jangan seperti itu. Tapi tanggal 22, dia tuh cek saya lagi. Bayangkan ya, saya follow up-nya di tanggal, sorry ya, ini karena pakai handphone, lagi di luar. Ini. Nah, saya follow up-nya di tanggal 17 startnya untuk produk promo. Tapi tanggal 12 dia sudah balas saya juga. Kemudian juga di sini dia bilang gini, tanggal 22 nih dia chat saya dari 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hampir 1 minggu, teman-teman. Saya nggak expect dia itu akan belajar karena saya tahunya dia udah ada produk. Tapi dengan saya follow up seperti itu dan saya posting di story, dia nanya,
Siang sis, hampir lupa, bantu keep ini 1 set ya gitu. Thank you. Dengan cepat saya nggak nanya lagi sis yang 2 produk stok kamu yang 2-3 bulan gimana? Saya nggak nanya lagi itu. Karena dia mau, maksudnya oke Cece, aku keep proses sekarang ya Ce. Sisa dikit promonya biar dapat. Seperti itu teman-teman. Ini ya. Nah, ini kalau dari segi berikutnya adalah dari segi customer atau rekan kerja kita yang sudah belanja, tapi kan kadang nggak 300 poin gitu ya. Kadang cuma 100 poin atau 200 poin. Nah, ini saya follow up-nya seperti ini. Buka HDI1, lihat poin downline yang belum 300 BP. Nah, teman-teman bisa catat ya. Nanti habis selesai acara ini, bisa dipraktekkan langsung, karena kalau udah diinfokan tapi nggak praktekkan sama aja ya. Percuma gitu. Kemudian di follow up-nya dan diberitahu ada poin pembelanjaan dan infokan bahwa mereka bisa dapat bonus juga. Ya, screenshot ya. Nah, bisa diinfokan bahwa bisa dapat bonus, bisa dapat madu. Tahu kan yang di loyalty itu, kalau kita belanja jadi pelanggan, belanja 300 poin, kita bisa dapat madu loh. Nah, kalau yang belum tahu, boleh tanya upline-nya nih. Wah, madu apa tuh gitu ya. Ini adalah saya follow up customer saya yang sudah join lama di 2019 juga, tapi dia ada pembelanjaan nih di HDI1-nya. Tapi waktu itu pembelanjaannya cuma 200-an kalau nggak salah. Jadi saya follow up. Jadi saya suka buka HDI1 bukan untuk lihat bonus saja gitu ya teman-teman, tapi lihat peta jaringan nih, mana yang belum 300 poin atau yang mana yang sedikit lagi udah mau manajer nih, kita bantu follow up. Kadang customer itu lupa. Ya, di sini saya langsung info dia. Poin kamu menghilang apa error ya? Oh ya, kenapa gitu? Waktu itu kalau nggak salah HDI1 lagi maintenance, saya nggak tahu kan, tapi saya melihat itu hilang poin dia. Saya bilang, nah nggak paham, coba Cece buka di hdi1.com. Jadi secara nggak langsung saya ngajak dia untuk buka aplikasi website kita. Jadi kadang customer kan nggak mau pusing ya, tapi dengan secara nggak langsung saya lagi kenalin HDI1 ke dia gitu kan. Langsung saya bilang, tadi masih ada 229 BP, sekarang 0. Oh iya, jadi 0, kata dia. Karena saya bilang, Cici coba buka HDI1, dia capture kasih saya, berarti kan dia buka. Jadi memastikan customer kita itu juga membuka website kita ya, jadi akan mempermudah. Maksud saya bilang, Cici coba cek HDI Store, pembelanjaan Cici. Jadi setelah HDI1, saya suruh ke HDI Store. Lihat gitu loh, poinnya udah pembelanjaannya sudah deliver atau packing atau apa gitu kan. Kemudian dia bilang, mungkin error. Ya udah, ntar kita cek lagi lah ya malaman, aku bilang gitu. Nah, bayangkan ini adalah orang yang nggak aku kenal awalnya, tapi saya bisa ngomong seperti kayak lagi sama teman gitu. Ntar kita cek lagi lah ya malaman. Kalau kita formal sama orang, ngobrol, ya orang bilang ini sok dekat kali ya gitu kan. Jadi intinya sebelum melakukan transaksi juga kita harus membangun hubungan. Jadi dia bilang coba lihat besok. Jadi saya bilang kalau besok nggak berubah sampai sore, kita tanya manajemen. Saya bilang gitu. Langsung lah dia bilang, oke deh sip gitu kan. Kamu rajin banget pantau poin downline. Langsung saya bilang, WK bacanya apa sih? Hahaha ya. Saya bilang, iya kalau bisa downline-ku juga cuan aku senang C, aku bilang. Ya sih, jadi sama-sama happy katanya di situ. Langsung bilang, iya Cice bisa itu, saya bilang kan. Bulan lalu Cice belanja banyak, Cice konsumsi sendiri atau gimana C? Jadi waktu bulan lalu, dia itu, ini kan Juli ya, berarti sebelumnya bulan apa ya? Bulan lalu dia itu belanja biskin 1 paket, terus dia beli Propo Elite di 1 ID, kan sayang banget. Jadi karena saya pengen tahu, saya kasih tahu gitu, dan bantuin dia bahwa bisa dapat bonus. Dia bilang bulan lalu itu karena beli biskin 1 paket, sama ada Propo Elite madu titipan ceceku juga katanya. Wah, berarti selama ini dia belanja sendiri, dia tahu website ini, HDI Store, tapi dia nggak tahu nih cara nyusun poin gitu, supaya dia bisa naik peringkat juga kan, dan bonusnya bisa banyak. Jadi saya follow up lah, saya tanyain lagi. Oh, I see. Cece punya Cece? Cece-nya Cece, berarti Cece-nya dia, daftar reminder aja, Ce. Gratis lagi, saya bilang. Ntar kalau Cece belanja, pakai poinnya Cece-nya Cece, itu bisa, saya bilang gitu. Langsung dia bilang, iya, nanti aku coba minta KTP dia. Aku bilang, oh, aku bilang gitu kan. Saya jawab,
dia ngomong apa saya jawabnya singkat sesuai dengan yang dia ini sih. Jadi nggak terlalu panjang lebar. Kadang kan orang nanya, manfaat madu apa ya, Say? Panjang kali lebar kali tinggi gitu. Orang baru kan nggak ngerti gitu, aduh banyak kali gitu ya. Kalau dari segi manfaat sih oke lah. Tapi kalau dari bisnis kita jelasin 27,5% kali 5% dapat manajer kali 20% kan bingung dia gitu ya. Kamu bisa langsung infokan yang sesuai yang dia tanya dulu aja. Nanti baru kita jelaskan di pertanyaan berikutnya yang kalau dia nanya gitu. Saya bilang, ntar mau daftar info aja, aku bantuin, aku bilang gitu. Cece juga bisa belajar sendiri, super praktis. Jadi saya bilang kalau website kita itu praktis banget gitu. Langsung dia bilang, tapi dia bulan lalu udah stop, nggak tahu mau belanja lagi apa enggak. Jadi saya bilang, nggak masalah, nanti untuk next juga bisa. Jadi orang berpikir selama ini kalau join member tuh harus belanja, teman-teman. Nah, teman-teman perlu ketahui juga ya, kadang kita kita ngajak orang langsung nolak, itu bukan karena nggak mau member atau gimana, dikiranya kan langsung belanja. Padahal sebenarnya juga enggak gitu kan, bisa dulu kita memberkan dulu, bulan depan mau belanja juga nggak apa-apa. Langsung saya bilang, Jeffrey juga itu, jadi Jeffrey itu adik-adiknya. Saya bilang, cecenya kamu juga kamu memberin, adik kamu juga si Jeffrey dimemberin, aku bilang, dari keluarga-keluarga dulu. Nah, langsung dia nanya, oke nanti aku coba, kata dia kan. Terus dia bilang, ini daftarnya harus belanja nggak? Gitu. Aku bilang, enggak, makanya enak kan. Sorry ya, saya zoom in, nanti teman-teman nggak pusing lah ya, oke. Makanya enak ini, saya bilang kan, dia bilang, aku chat-chat ajak orang, join free, itu pada mau loh. 2 jam dapat 10 orang. Seperti itu. Oke, kemudian di sini juga sambungannya adalah, oh jadi kapan-kapan boleh belanjanya? Dibilang, nggak harus bulan ini juga. Udah yang nggak harus bulan ini, joinkan dulu sekarang gitu kan. Jadi saya bilang waktu 2 jam dapat 10 orang yang mau jadi member, bayangkan ntar 10 orang itu kalau udah di-memberin, lalu ada belanja masing-masing cukup 300 poin atau 300 BP ya, itu bisa dapat 247.500 kali 10 orang. Udah dapat 2.475 gitu. Jadi kasih tahu dia kalau peluangnya tuh gede banget di sini bisnisnya. Nah, dia bilang, sip, ntar aku ajak teman-temanku join. Dia bilang gitu. Ya kan? Semoga bisa ya, dia bilang. Iya, pasti bisa kalau mau, C. Kalau mau pasti bisa sih. Kalau nggak bisa, itu nggak mau biasanya. Jadi saya bilang sama-sama kok kita saling support gitu. Aku kadang kayak nggak ada waktu lihat HP, hahaha. Nah, dia mulai curhat nih. Aku bilang lah, waktu anak bobo, enak bisnisnya di rumah. Bisa lihat anak, tapi tetap dapat cuan. Aku bilang gitu. Langsung dia bilang lagi, anak bobo, aku beres-beres. Selesai beres-beres, dia bangun. Jadi karena saya nggak tahu keadaan ibu punya anak itu sesibuk apa, langsung saya bilang, mama super, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, terus dia malam tidurnya bisa jam 12. Langsung saya bilang lah, bentar lagi dia gede, nggak apa, enjoykan ya. Jadi di sini saya nggak hanya tentang bisnis aja, tapi dengan dia ngomong apa, dengan anaknya gitu ya, dia ceritain soal anaknya, saya juga nyautin gitu. Berarti kan di sini bisa didapat info, maksudnya bisa dilihat kesannya bahwa kita itu nggak hanya menjual saja, tapi kita juga care ke keluarganya yang dia cerita, misalnya seperti anaknya ini ya. Terus langsung dia bilang, iya nih mau coba, lumayan dapat tambahan jajan. Langsung saya penekanan juga, iya lumayan banget, Ceh. Dia bilang, kalau kamu sendiri belanja aja, ya, yang satu paket biskin itu di ID dia bisa dapat bonus, apalagi dibesarin. Saya bilang gitu, supaya mancingin dia bertanya sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia nggak bertanya, ya nggak apa-apa. Nggak usah hard feeling gitu kan, biarin aja gitu. Nah, di sini juga kita memberikan edifikasi. Edifikasi ini maksudnya apa? Memberikan rasa hormat atau respect dalam bentuk memperkenalkan kelebihannya. Seperti upline ya, kayak contohnya ada customer saya yang bilang, kamu kan belum punya anak, Mon, jadi kamu bisa full time, bisa fokus sama rekan-rekan kamu, member-member kamu. Saya langsung memakai upline saya. Upline saya punya anak 2, tapi dia juga bisa melakukan dan menjalankan bisnis ini. Apa bedanya? Oke, misalnya ke downline juga.
aduh aku kuliah nih nggak ada waktu, tapi aku pengen cuan. Nah, kamu bisa buat RKH ya, atau rencana kerja harian ya. Kamu jam segini jam 8 sampai jam 9 misalnya kuliah. Nanti jam berapa pasti ada yang kosong. Nah, disitulah kamu bisa gunakan untuk menjalankan bisnis kamu. Sama nih kayak dolanku nih, dia baru join juga, dia mahasiswa, tapi dia jalanin, karena dia konsisten dengan RKH-nya, dia bulan ini manajer loh. Nah, seperti itu. Bisa juga dengan kita mengedifikasi crossline kita. Nah, itu tuh Bunda Istri atau mungkin C Iing atau C Cynthia, mereka udah naik peringkat dalam waktu lumayan cepat loh gitu. Atau suatu saat kita butuh bantuan, kita juga bisa meminta bantuan gitu, sebaliknya ya. Perusahaan kita juga bisa meminta bantuan dengan kita, seperti itu. Dan juga kita edifikasi perusahaan kita. Perusahaan kita itu udah berdiri 29 tahun. Udah solid banget, punya gedung sendiri. Nah, kalau misalnya di luar sana kita nggak tahu lah ya, tapi di perusahaan kita itu menjamin gitu kesejahteraan member-membernya seperti kita loh. Gitu. Kemudian juga untuk produk HDI Biskin, itu produknya luar biasa banget. Karena mengandung royal jelly madu, jarang-jarang banget tuh kalau produk kecantikan ada kandungan itu, seperti itu ya. Kalau dari produk, misal bisa aja dengan produk-produknya itu enak banget dijual. Kenapa? Bisa dikonsumsi dari balita sampai lansia. That's why sampai sekarang saya bisa stay ya hampir 2 tahun di HDI, tetap saya lebih senang gitu, lebih gampang, nggak usah ngukur-ngukur baju lagi gitu. Kemudian mengedifikasi acara dan pembicara, seperti itu ya. Nah, untuk prospecting itu bisa dari offline dan juga online. Kalau misalnya offline, teman-teman bisa berkenalan secara langsung ya. Kemudian membuat janji bertemu. Kemudian yang ketiga, mengundang ke acara. Seperti teman-teman yang di sini mungkin mengundang juga kan ke acara ini untuk sama-sama kita belajar ya. Kemudian juga bisa membuat workshop, topik yang dibicarakan bisa dengan pekerjaan, hobi, aktivitas sehari-hari, tentang anak, makanan kesukaan. Dan juga bisa dengan online digital prospecting. Ya, berkenalan lewat DM, "Hai Say, salam kenal ya, thank you ya udah follow aku. Kamu dari kota mana nih?" Gitu kan. Atau "Thank you ya udah follow aku." Ya udah, tunggu dia balas. Tunggu dia balas dulu, nanti dia bilang, "Oh ya, salam kenal juga. Saya dengan Ranti," misalnya. "Hai Ranti, Ranti dari kota mana nih?" Aku Monica dari kota Medan. "Salam kenal ya, Say. Thank you udah follow. Aku follow back ya." Itu kan sama halnya dengan membangun hubungan, seperti itu. Kemudian bisa kalau udah nyambung nih, "Boleh nggak aku tukar kontak ya, nomor WhatsApp?" Nah, itu juga bisa. Kemudian membuat broadcast list di WhatsApp ya seperti tadi ya. Mengundang ke acara Zoom dengan cara pendekatan kalau di online itu bisa dengan follow, like story-nya, atau mungkin like atau kasih emoticon di story, kemudian komen juga. Berkenalan lewat sosial media membutuhkan waktu. Prospecting is not closing. Kalau kita prospek itu bukan closing ya, dan ini semua membutuhkan waktu online. Namanya juga online, nggak bisa ketemu sama orangnya gitu. Tentu harus butuh waktu. Seperti saya mungkin ke Amanda ya. Amanda juga belakangan ini kita sering kontak-kontak ya Amanda ya. Iya, C. Iya, dengan kita kontak-kontak kan jadinya lebih saling kenal, benar nggak? Oh, ternyata Amanda masih usia milenial sini, masih muda sekali, kegiatannya sehari-hari ngapain, dan udah tahu dari story-storynya, atau mungkin dengan cara kita ngobrol gitu. Dengan kita udah tahu dia ngobrolin apa, jadi kita lebih nyambung, mau nawarin apa, seperti itu. Oke, ini yang terakhir. Semoga membantu. Wow, keren banget ya. Materinya tuh daging banget dan juga kayak benar-benar mahal gitu karena sangat bermanfaat buat kita yang jualan di social media like Instagram. Nah, sebelumnya aku mau ngingetin buat teman-teman semua yang punya pertanyaan, bisa banget tulis di chat, ataupun mau ngomong langsung boleh raise hand. Tapi sebelumnya aku mau nanya sama C. Dahlia. C. Dahlia gimana hari ini? Belajar apa? Aduh, banyak banget ya. Tadi tuh ya Monica baik banget, terlalu detail itu malah ditunjukin semua chat-chatnya. Jadi kayak, wih belajar banget. Kalau aku sih tadi paling suka tuh yang bagian konsistensi. Maksudnya pas awal-awal konsisten buat story gitu. Soalnya
aku juga pernah punya pengalaman kayak ada satu customer gitu, aku nggak kenal gitu, tiba-tiba dia nge-DM aku, dia nanya, Kak, aku mau beli Polnergi dong, soalnya aku lihat kakak kayak sering gitu buat story, jadi aku percaya gitu. Aku yang wow, jadi itu Magic iya. kan, karena Dahlia sering posting. Kamu nggak tahu siapa dia, tapi karena kamu sering posting tentang Polenergy dengan postingan yang berbeda-berbeda, orang itu jadinya nggak nyari kamu, bener nggak? Iya, bener-bener. Itu deh. Jadi Ya itulah yang terjadi. kayak membangun trust banget sih. Kita harus rajin-rajin buka toko ya. Iya, seperti kita buka toko loh postingan itu. Jadi nggak mungkin kalau kita punya toko, misalnya jual handphone lah misalnya toko. Hari ini buka, besok nggak buka. Hari ini posting, besok nggak posting. Ya orang kan mau beli juga bingung kan. Ini orang jualan nggak sih? Nggak percaya jadinya gitu. Itu salah satu contoh yang sederhana. Kalau Amanda gimana? Belajar apa aja nih tadi? Semuanya aku catat karena benar-benar sepenting itu. Mulai dari Instagram story ya. Dulu tuh aku suka ngepost tuh langsung saya 3 story dalam waktu yang berbarengan. Jadi yang nonton tuh ya dikit gitu, nggak masuk ke mereka langsung gitu kan. Jadi sekarang belajar buat bikin kontennya juga sesuai keinginan viewers. Kayak misalnya dari IG-ku, orang-orang tuh kalau misalnya aku post poster, itu kayak yang lihat tuh rada dikit. Tapi kalau misalnya kayak video, aku ngomong gitu, itu lebih banyak. Jadi mungkin selanjutnya aku bakal bikin konten tuh lebih yang ke berbicara gitu. Sama aku Iya, sering banget di ghosting sama customer ya. Kalau enggak mereka beralasan banget pokoknya nggak mau beli. Nah itu tadi aku harus belajar buat konsisten dan tetap kayak ya udah nggak apa-apa, masih ada banyak orang yang bisa aku tawarin. Gitu iya sih. benar sekali. Wah, luar biasa. Jadi kayak orang yang ghosting-ghosting itu, kita nggak perlu pusingin gitu. Sampai sekarang pun saya pasti ada orang yang ghostingin gitu kan, PHP-in gitu kan. Ya udah berarti kan dia lagi nggak butuh, mungkin nggak butuh produk, atau mungkin dia lagi nggak ada uang, atau mungkin dia lagi cuma iseng-iseng aja chat kita, mau sih tapi nggak bayar-bayar. Ya Yes. biarin aja, kita cari orang yang membutuhkan produk ini, karena produk ini sangat luar biasa sekali, bisa membantu kesehatan kita gitu, kecantikan kita. Ya, benar banget. Keren-keren. Amanda kemarin juga closing ya, berapa paket ya? 2 paket kan ya? 2. Nah, Ya. paket loh. Itu karena lihat story-nya C. Monica, guys. Oke, sekarang ini udah beberapa pertanyaan masuk. Mungkin aku boleh dari pertanyaan dari Laura Odam. Saat Sis Laura dulu jadi reseller produk lain, ada kendala dari kualitas produknya yang beda, C. Padahal dulunya bagus. Akhirnya yang awalnya semangat promosi, sekarang jadi ragu karena kualitasnya berbeda. Mungkin ini kejadiannya sama waktu kayak Clover Honey yang packingnya sempat rusak ya. Bukan rusak sih, tapi jadi double sealed itu loh, C. Ingat kan? Nah, menurut Ci Monica, gimana Ci ngatasin pengalaman kayak gini? Siapa tahu besok-besok ada kejadian serupa, Ci. Iya, saya juga pernah kejadian kayak bocor atau gimana ya ditutupnya ya. Nah, cara nanganinnya adalah kita mewakili perusahaan untuk minta maaf dulu tentunya, karena sebenarnya bukan perusahaan kasih kita produk jelek atau mungkin bocor, udah pasti karena ekspedisi ya. Tapi ekspedisi mau dicari sampai gimana gitu, tentu kita harus bilang, mohon maaf ya say, ini sepertinya dari ekspedisinya, tapi tenang aja. Nah, tapi tenang aja, kita membuat garansi. Kamu tenang aja say, aku bantu kamu untuk menggantikan hal yang baru ya gitu. Jadi dia akan merasa safe gitu. Dia belanja sama kita yang distributor resmi, daripada kalau beli di Shopee. Bayangin beli di Shopee ya kan, banyak juga nih nanya, aduh say, Shopee murah loh, murah 20.000, 10.000 gitu kan. Kita jelasin gitu loh, ini garansi ini nggak bisa dilakukan oleh orang penjual Shopee. Tapi kalau kita distributor resmi itu bisa. Gitu. Seperti itu. Jadi jangan ciut, penjual jangan ciut ya. Sales pula, maksudnya penjual kita yang menawarkan tidak boleh ciut, karena mereka nggak akan tahu gitu. Kita yang lebih tahu dengan cara seperti itu, menenangkan dulu. Mohon maaf, minta maaf dulu, kemudian menenangkan, dan kita bantu untuk urus ganti yang baru. Kalau di Shopee nggak bisa ganti baru ya. Jadi seperti itu, semoga membantu. Ya, cari jawaban lah gimana solusinya, pasti bisa. Iya, kalau dari segi produk manfaat kita nggak perlu ragu lagi, produk kita tuh udah best banget. Jadi lebih pede untuk nawarinnya.
Kalau soal servis yang kayak bocor gitu, itu gampang lah, karena kita kan distributor resmi ya. Kalau misalnya kita nggak ngerti, kita bisa tanya upline, gimana nih sis, atau misalnya upline, caranya untuk klaim, bisa nggak ya, boleh bantu nggak? Nah gitu. Lucu banget. Thank you, Cece. Nah, lanjut nih ya. Ada yang nanya dari Fruity Loops gitu. Cece mau nanya, gimana caranya Cece Monica memetakan customer gitu kan? Tadi Cece ada buat broadcast list beberapa gitu kan. Gimana cara Cece tahu yang emang suka beli, terus yang mana harus di follow up, sama yang mungkin kayak belum interest banget gitu, supaya kita bisa treatnya sesuai. Kan list daftar nama banyak, takutnya kayak di broadcast malah di blog. Thank you. Iya. Oke, pertanyaan pertamanya adalah yang daftar nama itu udah dikontak belum satu-satu? Oke, itu yang jawab sendiri teman-teman ya, yang tahu ya, udah dikontak belum satu-satu? Oke, kemudian udah brandingkan diri kita belum? Maksudnya gimana? Customer tahu aku kayak jualan apa aja laku gitu. Padahal sebenarnya kita juga ada struggle-nya gitu. Semua orang pasti punya struggle. Gak mungkin tiba-tiba dikasih customer yang banyak. Saya pasti branding dulu. Brandingnya gimana? Habis ada kata-kata orang yang belanja dengan kita atau yang belum belanja sekalipun, ya kita bisa ambil postingan dari Telegram yang produknya banyak, yang original gitu produknya, bukan poster ya. Kita buat thank you for trust Monica Flava. Thank you sudah beli di Monica Flava. Orang yang membaca pun akan ingat gitu, walaupun dia belum beli pertama kali ya. Kemudian yang kedua, supaya kita gimana caranya memisahkan gitu ya, customer kita tuh suka yang mana. Jadi waktu customer kita berbelanja sama kita, kan kita tahu dong dia mau belanja apa. Nah itu kita catat, kita kategorikan, oh dia suka apa, Propo Elik. Langsung saya ingat, apalagi orangnya belanjanya banyak. Kemarin bulan lalu saya langsung dapat satu customer belanja 30 box Propo Elix. Gimana? Aku langsung gemetaran, say. Gemetaran, karena kenapa ya? Karena saya follow up, sebelumnya dia pernah belanja, tapi dia sempat off belanja 3 bulan atau 4 bulan. Dia nggak belanja sama saya. Saya follow up, dia bilang masih ada, tapi kayaknya dia udah pernah beli sama saya, udah habis deh harusnya. Kalau dia minum tiap hari, ternyata dia minumnya cuma satu hari satu, jadilah lama. Gitu. Waktu itu dia belanja 6 box gitu kan. Tapi karena waktu saya follow up, saya ajak itu, dia bilang masih ada, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi saya tetap ajakin lagi bulan berikutnya. Kan saya cek dia nggak setiap hari. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, tergantung customer-nya seperti apa. Pada saat saya follow up gitu, iya sis, belum dulu ya, masih ada. Nanti saya cek lagi bulan depan. Ya sis, masih ada, sorry ya. Oh ya nggak apa-apa. Bulan depan saya ajak lagi untuk beli. Dia bilang masih ada. Bulan berikutnya lagi, sisa mau beli dong 30 box. Wah, langsung beneran saya. Aku langsung nggak bilang beneran gitu kan, saya langsung bilang, saya langsung totalin. Oke, aku totalin ya. Langsung kayak gitu. Ini ya segini, nanti kalau udah transfer info ya biar aku bantu proses sekarang. Seperti itu. Ternyata saya korek-korek 30 box itu diapain? Nggak mungkin dia mandi Propo Erik ya. Dia bilang dia infokan ke keluarganya. Sekarang pandemik itu walaupun udah nggak ada, bukan nggak ada, menurun, tetap harus ekstra konsumsi food supplement. Seperti itu. Dan dia infokan, dia kasih ke adik iparnya, dia sultan juga kayaknya. Jadi dia beli sekaligus 30 box atau titipan dari teman-temannya. Langsunglah saya proseskan 30 box seperti itu. Jadi kategori ini itu yaitu dengan cara kita men-follow up, dia interest-nya apa, walaupun dia beli atau enggak, ya udah kita kategorikan. Ini belanja facial wash nih, yang ini belanjanya Propo Elik nih, ini yang kids 3. Setiap ada promo pun di produk yang dia sukai gitu kan, atau yang dia beli, kita infokan, follow up tentu harus. Beli nggak usah pusingin itu dulu, lakukan dulu dengan hati yang happy ya. Kalau kita lagi sedih atau lagi nggak mood, kita lakukan apapun pasti salah sih. Tapi kalau kita happy, aku harus 300 poin nih. Saya menargetkan diri saya sendiri satu hari itu 600 poin. Harus. Tapi kalau misalnya nggak kecapai, ya udah di hari ini nggak kecapai, ya besok misalnya cuma 300, besoknya lagi lusanya saya harus doublekan gitu. Gimana caranya, nggak mau tahu. Ditolak atau enggak itu urusan nanti, tapi gimana saya untuk nawarin dulu.
Kayak gitu sih. Rasa Oke. gengsi kita minggirin dulu. Iya, kan kita nggak jualin narkoba. Kita nggak jual produk-produk yang terlarang kan. Kita nawarin kesehatan, kita nawarin kecantikan. Kita hanya men-sharekan apa yang kita sudah rasakan ke orang itu. Hanya saja PR-nya bagaimana orang itu percaya dengan kita. Seperti itu. Oke, gitu ya guys. Lanjutnya ada pertanyaan dari Kak Komangdina. Keren banget sih Ce cara closing-nya tahan banting. Pertanyaannya adalah, pernah nggak sih Cece ada di fase market sepi meskipun semua cara di atas Cece udah diaplikasikan? Stok barang masih ada dan downline juga hilang semangat. Kalau pernah, how you handle this situation? Oke, itu semua orang pasti merasakan ya, apalagi orang yang sudah join di tahun-tahun sebelumnya. Dan saya juga merasakan, apalagi di awal-awal saya memulai di 2020, bahkan sampai sekarang gitu. Saya cara handle-nya gimana, stok barang yang ada kita harus inovasikan. Seperti misalnya 3 kilo madu, tambahin Rp1.000 dapat gelas cantik. Gelasnya cari yang murah tapi bagus, misalnya yang di bawah 10.000. Jadi sih keluar uang 10.000 dong untuk kasih ke customer. Iya, kan kita pengusaha, tentu harus merelakan uang kecil ya, seperti tadi bilang ya, uang kecil gitu, tanda kutip ya, untuk menarik perhatian customer. Kayak semalam saya baru closing juga 3 kilo madu, dia bilang, sis ada promo nggak? Nggak ada nih. Bukan nggak ada, saya bilang ada promo dari 699 jadi 595 kan, region 2 ya. Terus saya tanya lagi, sis mau madu aja atau mau paketan dengan produk lain? Aku bilang gitu. Karena saya nggak tahu dia mau kebutuhannya apa gitu kan. Dia bilang madu aja sih, kalau yang lain saya masih ada. Berarti saya tahu dia konsumsi yang lain juga. Seperti Propoelik. Berarti next, saya catat di nama ini. Bahwasannya next aku bisa tawarin untuk produk Propoelik. Tapi karena dia mau madu aja, saya kirimkan flyer-flyer yang isinya 3 kilo madu, yang 1 kilo ya, 3 botol 1 kilo, kemudian 500 gram 3 botol, kemudian 5 botol 1 kilo, saya kirimkan gitu. Nanti dia pilih sendiri sih mau yang mana gitu. Kalau harga tetap sama ya, dia bilang. Iya sama 5. Kita dari distributor, saya langsung ngomong gitu. Kita dari distributor dari tahun 2021 dari awal sampai sekarang tidak ada promo gratis produk. Jadi kadang customer itu pengen selain harga murah pengen gratis produk. Itu loh yang beli madu 3 kilo dapat 500 gram gitu-gitu. Nah, itu nggak ada. Jadi dia tahu gitu loh bahwasanya kita dari distributor tidak sembarangan jual gitu kan. Terakhir ya udah dia langsung, oh ya udah sis 3 kilo madu ya. Oke sis, kamu dapat free gelas ya. Mas saya infokan. Dia seneng. Ya udah, free ongkir ya. Ongkirnya gimana? Free ongkir. Saya langsung gituin. Walaupun ongkirnya misalnya 12.000 saya talangin. Jujur aja ya. Gitu. Supaya customer saya senang. Next dia mau butuh produk ini, dia akan cari saya lagi. Seperti itu. Oh, berarti Kalau downline, iya, kalau downline misalnya down gitu ya, semua orang pasti down ya. Tapi gimana hubungan kita ke downline itu lagi gitu loh. Misalnya dengan saya, dengan rekan kerja saya, misalnya Kathleen, ada nggak ya di sini? Nggak tahu deh, ada nggak? Nggak ada. Oke, Kathleen juga bilang, stokku masih ada nih. Oh yaudah, kamu jual dulu aja itu, pasti laku ya. Kita sepakat ya, pasti laku. Walaupun kita nggak tahu laku apa nggak laku. Tapi kita, memperkatakan hal-hal yang bagus. Memperkatakan hal-hal yang positif. Untuk menyemangatkan diri kita sendiri, minimal. Baru ke tim kita. Kalau kita lemas, tim kita pasti lemas. Walaupun pasti ada yang lemas gitu ya. Itu kan balik ke karakter masing-masing. Tapi ada orang yang terpengaruh dengan apa kata upline-nya. Apa yang diberikan upline-nya, apa yang diinfokan oleh upline-nya. Upline-nya semangat, walaupun ada yang lesu, pasti ada juga yang semangat. Kan hukum Pareto berlaku. Jadi tetap semangat, walaupun belum closing, semangat gitu. Benar, setuju. Halnya baku banget ya, maksudnya klasik banget ya kata semangat. Tapi itu bener-bener power loh. Benar sih. Jadi dari kitanya juga ya harus kayak tetap stay positif, usahain gitu. Terus yang aku pelajarin ya dari Monica nih kayak
kita jadi pengusaha tuh ya harus kreatif gitu. Even dari perusahaan nggak ada, tapi ya udah kita yang create promo sendiri gitu. Ya nggak sih? Benar, iya. Bisa dapat gratis gelas ya, tapi dengan bayar tambah 1.000. Karena kan kita nggak boleh kasih produk gratis ya, apalagi posting di sosial media. Nanti kena tegur dan nggak boleh juga gitu. Tapi karena kamu belanja 3 kilo nih, aku kasih kamu gelas kacanya jadi Rp1.000 aja gitu. Kan dia seneng. Ya, bisa. Ih, mantap. Banyak nih udah ke checklist ide-idenya. Ini kayaknya belum ada yang nanya lagi ya. Kalau misalnya teman-teman mau ada nanya, boleh lagi sekali. Tapi aku mau nanya personal nih dari akunya gitu ya. Jadi pernah nggak sih kayak kehabisan ide gitu kayak untuk promosi di IG Story? Soalnya pengalaman gue pribadi tuh sempet yang ideku lagi banyak banget, jadi ngepost story tuh tiap hari, weh rajin gitu kan. Tapi sempet juga ya, aduh nggak tahu nih mau story apaan lagi, mau promosi tentang produk atau bisnis kayak gimana gitu. Nah, Cece biasanya cari idenya tuh kayak gimana, Teh? Iya, kadang kita pasti juga mut-mutan ya, maksudnya ada di masa kita, apalagi kalau cewek datang bulan, lagi hot gitu kan, aduh stres gimana, tapi harus jualan ini, harus gimana biar closing. Ya udah, kamu melakukan hal yang kamu suka dulu. Misalnya kamu suka nyanyi, kamu nyanyi aja dulu. Misalnya kamu suka baca buku, kamu baca buku dulu. Kalau kamu bingung nggak tahu mau ngapain juga, cari upline. Upline yang qualified ya. Upline yang benar-benar membakar kita hal yang positif ya, bukan yang ngasih sampah ke kita gitu, istilah kutipnya gitu. Kalau misalnya itu kalau nggak tahu ngapain lagi gitu. Tapi kalau misalnya kamu nanya aku ngapain, jujur aja aku kayak ya buka-buka lagu seperti itu. Misalnya pengen lagu yang slow, ya udah slow. Misalnya morning chill apa gitu, ya udah dengerin lagu-lagu yang lagi hits apa gitu. Atau aku juga sering bilang gini ke upline-ku, teleponan yuk, kongko yuk. Yunis tuh sering saya tanya, saya ini pepetin gitu, pengen ngobrol aja gitu. Hari ini kok aku nggak dengar suaramu ya, aku pengen telepon lah gitu. Aku lagi urus anakku nih, ntar malam ya, oke jam segini ya, ya udah ngobrolin tentang member kita, atau maksudnya tentang jaringan kita, ngobrolin tentang anaknya, apapun itu bisa healing sih buat kita dari rasa jenuh. Hal simpel kan? Iya, tapi itu bisa balikin mood, jadi muncul lagi kreatifnya. Iya, kalau kamu suka jalan-jalan, ya udah. Kemarin saya tuh penat banget, nggak tahu mau ngapain, padahal ide sudah ada, tapi saya rasa, aduh kayaknya inilah, aduh pokoknya kusut deh ini otak gitu. Saya ke mall, jalan sendiri, putar-putar sambil dengerin Jung tuh. Jalan-jalan, capek. Jadi aku udah capek, jadinya sampai rumah, ya udah besoknya langsung seger. Jadi ini masing-masing ke orang lagi sukanya apa. Kalau kamu suka karaokean, ya udah karaokean bisa di rumah. Karena sekarang lagi pandemi kan, ya seperti itu. Oke, noted deh. Thank you. Siapa tahu teman-teman yang lain juga ada kehabisan ide. Ya guys, kita refreshing dulu gitu biar bisa nanti dapet deh. Oke, thank you Cece untuk jawabannya tadi udah jelas banget nih, udah nggak ada yang nanya lagi, berarti udah 100%, 1000% paham kayaknya. udah kehabisan kata-kata mereka ya. Aku juga mau ngingetin teman-teman nih tentang kita tuh lagi ada startup challenge ya. Jadi challenge-nya be the next influencer, dan ini udah yang istilahnya kayak kedua kalinya gitu. Dan ini relate juga sama materi kita hari ini kayak digital marketing gitu kan. Nah, nanti di challenge ini kita tuh bakal personal branding, terus kita bisa buat testimoni juga di story dan lain-lain. Nanti pokoknya dapet poin gitu. Jadi teman-teman yang udah daftar, jangan lupa tips-tips yang dikasih Cia Monica tadi bisa diterapin banget untuk challenge ini. Oke. Oke. Thank you so much sekali lagi buat Cia Monica untuk share-nya pagi hari ini gitu. Kita belajar banyak banget dan bersyukur ya bisa kehadiran Cia Monica, bisa dapat ilmu-ilmu baru dari Cece nih. Next kita berdoa dulu, Ceh, untuk mengakhiri. Oke, ayo kita berdoa. Karena tadi Amanda yang mulai, sekarang gantian aku. Karena kita saling melengkapi ya. Wow, bagus banget tuh. Asik kan?
Oke, yuk sebelum kita akhiri, kita berdoa. Izinkan aku memimpin dalam kepercayaanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu. Malam hari ini kami bisa belajar sesuatu yang baru, kami bisa belajar banyak untuk gimana cara prospecting, cara follow up juga ya Tuhan, dan biar apa yang materi kami dapat hari ini itu bisa kami terapkan dengan sebaik mungkin, kami bisa bantu semakin banyak orang lagi lewat bisnis ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, thank you semua yang udah join. Semoga yang tadi Cece Monica sharingin bisa kita lakuin ya, guys. See you di gathering ataupun event selanjutnya. Dadah, thank you Cece Monica, thank you all. Thank you Cek Monica. Bye guys, see you 2 minggu lagi. Yoi. Bye bye.